Bagaimana jika bagi yang berkesadaran tidak ada namanya kegagalan, yang ada hanyalah feedback, sebuah strategi agar Anda semakin kreatif dan produktif serta antusias dalam mengisi kehidupan ini? Perkenalkan, Mas Ahmad Barus MBA, saya seorang Certified Facilitator Law Attraction, Master Practice in Linguistic Programming, serta fasilitator di book club malam ini. Sorry, itu di free masterclass malam ini. Seperti yang kita sudah bahas bersama, banyak orang di luar sana menjadikan sebuah kegagalan sebagai reference point akan perjalanan mereka di masa depan. Nah, seperti yang kita sudah bersama, saat kita menaruh time, waktu di kehidupan kita akan penuh dengan penderitaan. Kenapa? Kita akan menjadikan masa lalu kita sebagai penentu akan masa depan. Padahal Universitas Harvard menemukan bahwa 46,9 masa aktif manusia eh, pikirannya ke masa depan yang isinya penuh dengan ketakutan, dan masa lalu yang isinya penuh dengan penyesalan yang membuat mereka tidak bisa mengarahkan fokus mereka saat ini, yang membuat mereka menderita. Artinya apa? Untuk kita bahagia, kita diminta untuk mengarahkan segala cara untuk melakukan segala cara untuk mengarahkan fokus kita ke saat ini sekarang. Karena masa depan isinya penuh dengan ketakutan, masa lalu isinya penuh dengan penyesalan. Nah, seperti yang kita sudah bersama, banyak orang yang stres terjadi karena mereka selalu mengkaitkan ketakutan mereka dalam mengambil sebuah keputusan akibat kejadian di masa lalu. Dan itu nggak apa-apa juga. Tapi kalau masa lalu Anda malah membuat Anda tidak antusias dalam mengisi kehidupan ini, saran saya, monggo cari cara pandang yang berbeda. Tadi siang sih, tadi sore, em, eh, saya punya ponakan yang secara vibrasi kami berdua itu mirip. Em, Antisosial, nggak suka ngumpul dengan orang, sukanya sendirian, dan suka baca-baca buku yang agak-agak ekstrim. Agak suka baca-baca buku yang berkaitan mengenai bunuh diri dan apa namanya ya, depresi. Namun karena apa namanya, nggak tahu ya, karena mungkin dia nggak, teman-temannya terus keluarganya belum bisa diajak ngobrol, jadi kalau dia datang itu dia selalu turun ke lantai 3. Ruang ruang pertemuan kami kan di lantai 4, jadi dia turun ke lantai 3, dan dia cari saya. Dia duduk di samping saya, terus energetically yang saya tanya ke dia adalah, "Em, lagi baca buku apa sekarang?" gitu. Ini ada buku dari pengarangnya orang Jepang yang ngobrolin mengenai apa namanya, eh, bunuh diri dan depresi gitu. Kemudian pertama, karena saya adalah pamannya dia, yang saya lakukan pertama kali adalah ingin menolong dia. Namun yang saya sadari adalah kalau saya menolong dia, saya tidak menjadi ruang bagi dia. Kalau saya menolong dia, artinya saya menghakimi dia. Kalau ada yang salah dengan kebiasaan dia baca buku yang berkaitan mengenai bunuh diri dan depresi. Nah, label yang saya punya sebagai paman itu, dan ini adalah seorang ponakan saya destroy and create. Saya sadari bahwa saya adalah infinite being dan dia adalah infinite being. Nah, ketika saya menghancurkan apa namanya, definisi yang saya punya, label yang saya punya mengenai diri saya, yang ketika saya mempunyai label penuh dengan ketakutan akan masa depan, aduh nanti dia besarnya gimana ya? Apakah dia akan selalu menyendiri kayak pamannya yang aneh ini gitu ya? Nggak rela gitu, karena saya lihat anaknya asik aja gitu. Namun eh, saya hancurkan definisi yang kaku mengenai siapa diri saya. Dan akhirnya kami berbicara dari satu infinite being dan infinite being yang lain. Dan itu menariknya ya. Saya mendapatkan begitu banyak kesadaran dari si anak kecil ini yang menurut saya masih usianya masih muda, tapi dia sudah mempunyai level kesadaran yang cukup menarik. Dan kayaknya nggak hanya dia, anak-anak sekarang kan begitu ya, cara berpikirnya, karena suka membaca buku yang sifatnya membuka pikiran, tidak lagi membaca buku yang sifatnya romantis dan seperti layaknya kita kita di zaman dulu di usia sekarang, di kita yang di zaman dulu di usia mereka gitu ya. Em, Kemudian saya tanya ke dia, setelah kamu baca buku itu, gimana, kamu bangun pagi antusias kah untuk bersekolah, atau malah nggak mau sekolah setelah baca-baca buku itu? Enggak sih. Saya jadi malah mengetahui kenapa alasan teman-teman saya itu depresi. Karena mereka masih menggunakan topeng di kehidupan mereka dan tidak bersedia menjadi diri mereka yang seutuhnya. Karena kalau mereka pakai topeng, eh, eh, apa namanya, dan mereka menjadi diri orang lain, kecenderungan mereka untuk cepat sedih, nangis, dan stres itu semakin besar, kata dia. Batin saya, oh my God nih anak ya. Dan menariknya, yang saya sadari dari percakapan tersebut adalah em, kesadaran saya ketika saya menggunakan label, kalau saya adalah pamannya dia, kecenderungan saya berbicara dengan dia tidak dari sisi fasilitasi, tapi dari sisi
ingin mengontrol ponakan saya nggak boleh baca-baca buku yang padahal pamannya kan juga begitu ya. Jadi dan anak-anak sekarang kan hanya melihat tingkah laku, dia tidak percaya dengan apa yang kita omongkan. Nah, ketika saya menjadi ruang seutuhnya buat dia, paling tidak kalau ada apa-apa, ada sesuatu yang di bab mana di buku tersebut yang membuat dia apa namanya bingung, saya bilang kepada dia nanti kalau ada apa-apa hubungi saya. Kita ngobrol ya gitu sambil saya minta dia sampai saya tos tangannya. Karena menurut sebuah penelitian ditemukan bahwa dibandingkan kita memberikan afirmasi yang menginspirasi, itu lebih cepat kita menaikkan vibrasi seseorang salah satunya dengan memberikan tos tanpa harus memberikan apa namanya apa afirmasi apa-apa. Ini dilakukan oleh para atlet ketika pemain basket tidak berhasil apa namanya memasukkan bola di keranjang tersebut, em, pelatih meminta temannya untuk memberikan tos sehingga tidak langsung membuat mental pemain tersebut turun. Nah, hati-hati dengan kerja otak kita yang selalu bergerak dari ketakutan yang membuat rencana kita untuk mengisi kehidupan ini penuh dengan strategi yang sifatnya strategi yang sifatnya aku harus melakukan ini karena kalau tidak melakukan ini aku tidak akan bisa membayar tagihan-tagihan yang sudah ada nanti di masa depan. Kan semuanya di masa depan, masa depan, masa depan. Aduh, aku kan ada tagihan di masa depan nih akibat keputusanku di masa lalu ngambil barang yang cicilannya gede gini. Masa lalu penyesalan, penyesalan, penyesalan. Nah, kedua hal tersebut, masa lalu dan masa depan itu belum datang. Jadi lakukan segala cara untuk mengarahkan fokus Anda ke saat ini sekarang. Yang pertama, saran saya adalah menerima dengan tangan terbuka ketakutan yang muncul tersebut. Karena saat Anda menolak ketakutan, ketakutan itu hanya akan muncul lebih kuat, lebih mencengkram Anda. Tapi ketika Anda muncul rasa takut dan menyediakan ruang bagi si Rahmat yang sedang takut ini, dia akan lebih rileks, sehingga kita akan bisa mengarahkan fokus kita kepada merancang strategi. Nah, tentunya setelah strategi itu dirancang, kalau kita eh, apa ya mengacu kepada spiritual, mengacu kepada energi, keajaiban dan kelancaran itu hanya akan muncul setelah Anda mengambil keputusan akibat dari strategi yang Anda rancang. Nah, kebanyakan orang di luar sana bukan Anda masih takut untuk mengambil sebuah keputusan karena mereka masih bergerak dari kesempurnaan. Aku harus mengambil sebuah keputusan yang sempurna karena aku ingin hasil akhirnya sesuai dengan keinginanku. Namun sayangnya kebanyakan orang-orang di luar sana, bukan Anda yang ada di sini, ketika menggunakan cara pandang tersebut, roda perputaran energinya tidak berjalan. Dan saya tidak bilang tidak mengambil sebuah keputusan ada hal yang salah ya. Tapi ketika tidak mengambil keputusan, biasanya vibrasinya low. Low vibration. Dan seperti yang kita sudah bersama, bahasa yang paling pintar apa? Energi. Oleh karena itu saran saya, mari manfaatkan energi yang sudah ada di mana-mana ini untuk Anda eh, jadikan sebuah sinyal. Oke, kalau aku nggak mengambil keputusan, kok aku makin bete ya. Apa yang bisa aku ubah di sini? Ya udah, aku ambil keputusan. Apa keputusan yang ada di depan mataku sekarang? Bagaimana kalau tidak terjadi ya? Itu aku tidak tahu. I don't know. I don't know itu adalah sebuah eh, apa namanya? Sebuah sebuah pendekatan dari Rama Ramana Maharshi ya. Seorang yang membuat buku mengenai non-duality yang mengatakan bahwa ketika kita bergerak dari ketidaktahuan, kecenderungan kita untuk segera mengambil keputusan itu semakin besar. Tapi ketika kita bergerak dari keinginan mengontrol, kecenderungan kita untuk semakin takut dalam mengambil keputusan itu juga semakin besar. Jadi kalau dan kegagalan juga seperti itu. Banyak orang yang menggunakan apa namanya? eh, banyak orang yang menggunakan eh, banyak orang yang menggunakan alasan kegagalan di masa lalu sebagai penghalang mereka mengambil sebuah keputusan untuk berkembang di masa depan. Padahal, bagaimana jika kegagalan Anda di masa lalu itu adalah sebuah informasi agar Anda lebih aware dalam mengambil sebuah keputusan di masa depan? Karena kebanyakan orang sedang menggunakan karena kebanyakan orang sedang mengambil sebuah keputusan yang penuh dengan yang dikejar adalah kesempurnaan, adalah keinginan untuk selalu benar. Ternyata kalau dari beberapa klien yang saya fasilitasi, ternyata ujungnya, akarnya adalah ingin dicintai. Karena mereka takut kalau keputusanku salah, aku tidak dicintai oleh orang-orang di sekitarku. Oleh karena itu saran saya, eh, dan ini klise, ini sudah sering sekali diungkapkan di berkembang bersama, yaitu
tolong kembali ke dalam diri Anda. Tolong cintai diri Anda terlebih dahulu, karena dengan begitu kecenderungan Anda untuk pertama cepat dalam mengambil keputusan, dan yang kedua adalah eh, merespon apapun yang terjadi, dan diikuti dengan eh, tahap terakhir yang paling penting, apa itu? Yaitu mengambil keputusan lagi. Jadi ini yang perlu kita sadari sama-sama. Tiga step ini, mengambil keputusan, kemudian menerima apapun atau merespon apapun yang terjadi, dan diikuti dengan pendekatan yang terakhir, yaitu yang paling penting dan paling kuat juga energinya adalah mengambil keputusan lagi. Karena itu tadi, kebanyakan orang mengambil sebuah keputusan dan tidak sesuai dengan rencana, akhirnya dia tidak mengambil keputusan lagi. Akhirnya siklusnya adalah seperti itu, penuh dengan ketakutan, mengunci diri dia di kamar, dan kehidupannya tidak berubah. Dan itu tidak salah juga. Tapi kalau Anda menyadari bahwa kehidupannya adalah serangkaian keputusan, kira-kira apa yang aku bisa menjadi untuk menerima apapun realita yang bermunculan akibat dari langkah pertama yang aku ambil, yaitu keputusan yang aku ambil di langkah pertama. Apapun yang terjadi aku receive, kalau berhasil ya biasa aja, kalau ada tantangan juga biasa aja, karena semuanya sifatnya netral. Aku yang memaknai kalau yang ini lebih baik daripada yang itu. Bagaimana jika tidak ada yang lebih baik daripada ini dan itu? Gagal juga biasa aja, karena sukses juga biasa aja. Karena yang paling penting adalah di langkah yang ketiga, yaitu tetap mengambil keputusan selanjutnya. Jadi banyak orang, terutama orang-orang yang saya di Jogja kemarin ketemu dengan salah satu penggerak spiritual ya apa namanya di Jogja lah ya. Dia sering ngumpul berbicara mengenai spiritual dan sebagainya. Em, dan untungnya saya em, karena ada ketertarikan saya untuk ngobrol dengan orang-orang seperti itu, orang-orang yang keminin dengan universe dari sisi kebumiannya tuh kencang gitu. Saya nggak tahu, saya ingin terpanggil ketemu sama mereka. Nah, ketika saya duduk ngobrol sama mereka, apa yang saya sadari? I don't know shit. Saya tuh nggak tahu apa ternyata. Jadi menurut saya ini bagus buat diri saya, karena ketika saya sering buat kelas seperti ini, buat book club dan buat free master class atau master class, saya merasa saya tahu. Nah, sayangnya ketika saya merasa tahu, itu saya mendirikan sebuah dinding separasi, karena itu tadi saya merasa sudah sampai. Nah, ini yang paling berbahaya menurut saya untuk orang-orang yang seeker seperti kita yang di sini. Tolong sadari tidak ada titik yang pernah akan kita sampai. Karena kalau Anda merasa sudah sampai, Anda tidak lagi menggunakan pertanyaan, dan Anda tidak lagi mengambil sebuah keputusan. Nah, ketika saya ngumpul dengan orang-orang yang bergerak dari spiritual dan communion with universe seperti itu, saat saya duduk dan saya dengarkan bagaimana mereka berbicara, dalam hati saya, gila ya, gue tuh ternyata nggak tahu apa-apa nih mengenai semesta dan dunia gitu, mengenai bumi dan semesta dan energi. Dan itu nggak apa-apa juga, at least itu baik buat saya untuk kembali menurunkan ego keakuan saya, kalau saya adalah apa namanya, channeler dari entitas yang bernama Ezra. So what, nggak penting juga gitu, karena nggak penting aja gitu. Dan akhirnya label itu hilang, dan mengurang lah, mengurang, dan saya semakin antusias dan saya semakin penasaran apalagi yang belum saya tanyakan ke semesta, sehingga saya akan lebih seru dalam kebersatuan dengan em, semesta ini gitu. Nah, ini yang perlu kita sadari sama-sama. Asumsi yang kita punya mengenai diri kita, apakah kita keren ataukah kita penuh dengan kegagalan, dua-duanya adalah penghakiman. Nah, ini yang perlu kita sadari. Penghakiman sifatnya menghalangi. Oleh karena itu, tolong kita bergerak dari infinite being yang sifatnya adalah saksi. Kalau kita menyaksikan, eh, kalau kita menjadi saksi akan sebuah apa ya, akan sebuah keputusan yang kita ambil, akan sebuah ego state yang sedang kita menjadi, akhirnya kita akan bergerak dari sifat yang netral. Kita tidak tergoda kalau kita sukses, dan kita tidak sedih kalau kita ada masalah. Karena saat Anda melihat semuanya dari sisi yang netral, Anda menyadari kedua hal itu tidak penting. Yang paling penting adalah, sudahkah aku mengambil keputusan yang lainnya. Itu tadi, em, karena kehidupan adalah serangkaian keputusan, sudahkah Anda tidak pernah berhenti untuk mengambil keputusan apapun yang sedang Anda alami sekarang? Terjadi kegagalan, untuk merubahnya ambil keputusan. Terjadi kesuksesan, untuk lebih sukses dari sebelumnya, ambil lagi keputusan. Nah, topik malam ini adalah berkaitan mengenai kegagalan, dan sadari apa em, apa apa peristiwa atau story yang Anda yang Anda pernah alami mengenai kegagalan, yang sebenarnya sudah bertahun-tahun lamanya tapi masih Anda pegang, dan menyebabkan Anda takut mengambil keputusan untuk mengubah kehidupan Anda. Kalau Anda cek kegagalan yang di masa lalu, itu sifatnya adalah suara, eh, visual,
apa namanya, audio, visual, dan kinestetik. Suara yang kita dengar, biasanya dari suara kata-kata kita, aduh, kok bisa gagal ya? Aku tuh bodoh banget sih. Atau visual, kita membayangkan kejadian di masa lalu saat kita menandatangani perjanjian proposal yang jelas-jelas gut feeling kita udah bilang udah jangan tanda tangan nih orang, too good to be true nih, bullshit nih orang gitu, tapi karena kita nggak enakan dia sudah menraktir kita makan. Hati-hati dengan teknik-teknik seperti itu ya, dia memberikan apa ya, menaktir Anda makan, mengajak Anda makan sambil bawa proposal yang intinya adalah menimbulkan rasa bersalah bagi diri kita untuk tidak membeli barang dia, dan itu adalah hal-hal yang sangat wajar ya, tapi paling tidak dengan kesadaran kita seperti di book club kemarin kan, Ted Bundy kalau nggak salah ditanya kenapa kamu bisa berhasil membunuh. Ted Bundy adalah seorang serial killer. Ketika ditanya kenapa kamu berhasil membunuh banyak orang, apa rahasianya, kata si polisi ini bingung. Ya karena orang-orang itu ketika saya undang dia masuk ke apartemen saya tawarkan untuk minum kopi, rata-rata kebanyakan tuh nggak menolak karena mereka tidak enakan menolak ajakan saya. Coba dicek energinya. Kebanyakan orang berhasil saya bunuh karena merasa tidak enak ketika menolak ajakan saya untuk minum kopi di rumah saya. Nah, dari beberapa yang berhasil tidak dibunuh oleh Ted Bundy, ketika ditanya alasannya apa, ya karena dari awal gue tuh nggak nyaman aja gitu ketika diajak dia, dan dia lebih percaya kepada gut feelingnya. Jadi rasa tidak enakan, merasa tidak enak dan ingin membuat orang lain bahagia, itu adalah salah satu cara tercepat kita untuk masuk ke jurang penderitaan. So, em, coba cari lagi akarnya di bawah, ke dalam diri kita. Kenapa sih kita lebih baik mendahulukan bahagia ke orang lain dengan mengorbankan diri kita untuk orang lain bahagia, padahal ketika kita sudah memberikan semuanya kepada orang lain tersebut juga tidak memilih bahagia-bahagia juga. Karena itu tadi, kita masih ingin diterima, kita masih ingin dicintai, karena love and acceptance by other people menurut kita, apalagi kita yang masih kecil, itu sangat 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 penting. Nah, sekarang saya sedang menawarkan sebuah point of view berbeda seperti yang kita gunakan di meditasi kemarin. Ketika Anda masuk ke bawah sadar Anda, entah ketika Anda mau tidur, itu Anda bisa gunakan mantra I am love and I am acceptance. Aku adalah cinta dan penerimaan. I am love and I am acceptance. Sambil Anda sebelum tidur Anda ucapkan itu. Dan ketika bangun Anda juga ucapkan itu. Ketika bangun, I am love and I am acceptance. I am love and I am acceptance. 5 kali, 5 kali. Di mana ketika bangun tidur, gelombang otak Anda ada di alfa ya. Beta apa alfa? Sorry, gamma. Apa theta? Ya, di alfa. Ketika turun dan lebih tenang, karena kalau kita masa aktif ada di beta, ketika Anda bangun tidur, Anda dalam kondisi yang ngantuk ada di alfa, Anda bisa masukkan afirmasi tersebut untuk masuk ke bawah sadar Anda, sehingga informasi tersebut akan langsung mereprogram bawah sadar Anda yang mungkin sebelumnya adalah aku membenci diriku karena aku merasa diriku tidak banget. Dan karena menurut Profesor Bruce Lipton, dia mengatakan bahwa em, dua area tersebut paling mudah untuk mereprogram bawah sadar kita, karena yang menyebabkan kita mengambil keputusan ketika berbisnis, ketika belanja, ketika membina sebuah relationship dengan orang lain, itu di, itu adalah gaya anak kecil gaya kita waktu masih kecil, karena kita melihat bagaimana orang tua kita berfungsi dari sisi relationship, bagaimana orang tua kita mengurus keuangan mereka. Mungkin mereka pernah marah-marah mengenai kondisi keuangan mereka waktu kita berusia di antara 1 sampai 7 tahun. Nah, informasi-informasi tersebut kita masukkan ke bawah sadar sehingga ketika kita dewasa, kita berfungsi seperti layaknya kita di usia 7 tahun tadi terhadap uang, terhadap relationship. Nah, untuk mereprogram gaya kita berkomunikasi, gaya kita membina sebuah relationship, gaya kita mengurus keuangan kita, mari kita rubah di dua area tersebut, yaitu saat bangun tidur dan sebelum tidur. Nah, yang perlu kita sadari juga mengenai self love itu sendiri, karena menurut saya em, si eh, Thomas Edison mengatakan bahwa em, saya itu tidak gagal, namun saya menemukan 1.000 kali 1.000 kali cara yang tidak berhasil. Nah, itu kan lebih enak ya energinya, karena saat kita mereframe apa ya, proses kita dari berkarya dan tidak berhasil, bisa jadi itu adalah proses kita untuk mencari jalan yang tepat, bukan
menghabiskan waktu, melainkan kita bisa menemukan cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga kita tidak lagi mengulangi hal-hal yang sifatnya lama, membutuhkan waktu dan membuang-buang waktu. Karena ada teori kesuksesan, ada teori sukses mengatakan dari 10 kali percobaan, 8 kali gagal, dapat dipastikan 8 kali gagal, dan ada kemungkinan 2 kali sukses. Artinya apa? Kita diminta untuk show up. Nah, sayangnya kebanyakan orang di luar sana, bukan Anda yang ada di sini, ketika mengalami sebuah kegagalan, dia langsung shutdown. Dan itu nggak apa-apa juga. Tapi sadari, walaupun Anda shutdown, Anda nggak akan menghentikan kehidupan ini, roda kehidupan ini untuk bergerak. Jadi pilihannya ada di mana? Mau tergilaskah dengan Anda shutdown, sih karena kehidupan itu terus bergerak, atau ketika Anda mengalami sebuah kegagalan, Anda menyadari, oh, tunggu dulu, apakah ini benar-benar sebuah kegagalan atau ini adalah hanyalah sebuah feedback? Apa kesadaran yang belum saya sadari di sini? Apa informasi yang belum saya sadari di sini? Apa yang benar dari kondisi ini yang belum saya sadari? Jadi ketika saya ingin mendapatkan uang jajan tambahan ketika kuliah S1, di mana teman-teman saya apa namanya, em, enak banget mengeluarkan uang jajan, sedangkan saya dari kiriman orang tuanya tidak terlalu banyak. Saya bingung nih, sedangkan saya udah punya pacar ya, gimana gue ngajak dia makan gitu. Akhirnya saya cari di Jogja itu ada nggak perusahaan-perusahaan yang menerima mahasiswa S1 untuk kerja. Ternyata ada, namanya Dagadu saat itu. Nah, saya mendaftar. Di tahun pertama ditolak. Apa namanya, dokumennya kurang lengkap. Di tahun yang kedua dari sisi psikologinya ditolak karena agak-agak psycho saya kan. Di tahun ketiga ketika saya mendaftar, em, apa namanya, di saat yang bersamaan ada seleksi beasiswa pertukaran pemuda Indonesia Australia. Nah, ketika saya ikuti seleksi itu, ternyata seleksi itu sama caranya saat saya seleksi untuk masuk Dagadu tersebut. Jadi seperti saya dilatih selama 2 tahun untuk bisa mengikuti seleksi beasiswa tersebut, dan karena semuanya familiar buat saya, akhirnya saya bisa melewati seleksi tersebut dan saya lolos untuk mendapatkan beasiswa pertukaran pemuda itu. Dapat Dagadu kerjanya juga dapat, dan beasiswa juga dapat. Nah, yang saya suka di saya zaman dulu adalah kalau saya perhatikan, saya menyadari bahwa tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada hanyalah feedback. Namun sayangnya ketika saya mulai selesai S2, saya ketemu dengan seorang mentor yang saya anggap mentor gitu, dia paling jago gitu ya. Ketika saya tanya filosofi dia mengenai kehidupan, dia bilang, hati-hati adalah mengambil keputusan. Kamu apa namanya, karena kehidupan ini apa namanya, jahat, kamu harus selalu benar dalam mengambil keputusan. Nah, karena ini adalah orang yang saya anggap lebih tahu dibandingkan saya percaya dengan kata-kata dia. Akhirnya proses keberlimpahan saya terhenti setelah menyelesaikan S2 tersebut. Sampai saya ditemukan dengan pendekatan kesadaran. Jadi ini juga yang ingin saya tanamkan kepada teman-teman. Kalau point of view dari berkembang bersama ini membuat Anda quote on quote sesat, atau lebih tepatnya membuat Anda semakin jauh mempercayai dan sayang ke dalam diri Anda, malah semakin percaya kepada saya atau apapun yang dikatakan oleh berkembang bersama, saran saya tolong cari grup yang lain. Karena em, kadang-kadang ego saya muncul dan saya tidak tidak mau dikritik dan sebagainya, dan mungkin saatnya apa namanya, kita bubar dulu, karena yang paling penting sebenarnya eh, grup berkembang bersama ini, apapun free masterclass atau book club atau masterclass lainnya, saya ciptakan intinya adalah membuat Anda semakin percaya dan sayang kepada diri Anda sendiri, sehingga Anda bisa menyelidiki, sehingga Anda bisa menyeleksi apapun informasi-informasi yang datang ke dalam diri kita, apakah sifatnya ingin mengontrol saya atau sifatnya ingin memfasilitasi saya. Ciri-cirinya apa? Ketika Anda mendengarkan informasi tersebut, Anda semakin dekat dengan diri Anda sendiri atau Anda semakin jauh terhadap diri Anda sendiri. Nah, kegagalan sendiri, kalau Anda semakin dekat dengan diri Anda sendiri, Anda akan tepat untuk merubahnya. Anda akan menyadari bahwa sekali lagi itu hanyalah feedback, tidak penting juga. Yang paling penting adalah bagaimana aku memaknai proses terjadinya kegagalan ini. Apakah aku akan menangis berlama-lama di sini, menyesali keputusanku, atau setelah aku puas apa namanya, menangisi keputusanku, aku segera mengambil keputusan yang berbeda. Karena sekali lagi, your emotion is valid. Emosi Anda sangat-sangat valid. Tolong kalau ada marah, akui keberadaannya. Karena banyak orang yang merasa sudah belajar kesadaran tapi nggak boleh marah. Nggak gitu juga. Karena kita yang berkesadaran, kita menerima semuanya. The good, the bad, the ugly, the magic, the miracle. Kita terima semua dengan tangan terbuka. Sehingga ketika terjadi permasalahan, ada tantangan, ada emosi sedih, akui, Rahmat yang sedih lagi muncul ya. Terima kasih karena kamu sudah hadir. Kamu bisa bersamaku selama yang kamu mau. Nah, kemudian setelah Anda menerima apa namanya,
emosi tersebut, Anda akan lebih mudah untuk mengambil keputusan yang sifatnya nurturing, yang sifatnya membebaskan. Karena kebanyakan orang di luar sana, bukan Anda, ketika terjadi sebuah emosi karena dia sudah belajar modalitas dia menolak emosi tersebut, karena aku berkesadaran aku nggak boleh marah, aku nggak boleh emosi. Yang terjadi adalah emosi itu semakin menguasai diri dia, egonya muncul, dan kemudian dia akan mengambil sebuah keputusan dari ketakutan, dari rasa kurang. Nah, ini yang perlu kita sadari juga, ego itu sifatnya tidak nyata. Namun, karena dia ingin eksis di kehidupan kita, dia akan mencari celah untuk eksis. Jadi misalnya di ketika Anda menjadi fasilitator, ego Anda nggak muncul karena Anda menyadari kalau aku memfasilitasi orang dari ego, aku akan bergerak dari controlling. Aku akan mengontrol klienku, tidak bergerak dari pertanyaan tapi bergerak dari penghakiman. Nah, kalau Anda tidak hati-hati, karena ego di sisi Anda menjadi fasilitator tidak muncul, dia akan muncul di area lainnya. Entah itu relationship, entah itu saat Anda sedang naik mobil gitu ya. Kan banyak kan orang-orang yang kita lihat sabar, tapi kalau naik mobil kan mengerikan ya. Gua maksudnya. Nggak maksudnya, apa namanya? Jadi hati-hati dengan ego itu. Dia akan selalu melakukan segala cara untuk eksis di kehidupan kita. Jadi bukan artinya kita harus menghancurkan ego itu, enggak. Tapi ego menurut saya adalah tempat kita berlatih kesadaran juga. Oh, egoku muncul ya. Apa yang sedang belum aku akui dengan keberadaannya. Terima kasih ego kamu, karena kamu sudah muncul, kamu bisa bersamaku selama yang kamu mau. Jadi eh, em, dan banyak orang sedang bertengkar hanya masalah ide, yang mana yang satu pingin diakui kalau idenya benar, yang satu juga seperti itu. Padahal keinginan untuk diakui itu kan tidak nyata sebenarnya. Itu hanyalah sebuah ego saja, keakuan yang dia miliki. Em, dan itu nggak salah juga, tapi mana yang ingin Anda nikmati kehidupan ini? Penuh dengan konfrontasi kah? Hanya karena ingin dibilang benar, atau Anda bergerak dari kebebasan? Jadi relationship itu ada sebuah cara pandang yang cukup menarik mengenai relationship. Apakah kamu ingin membina sebuah relationship, atau kamu ingin dibilang benar? Itu cukup membebaskan saya dalam relationship, entah itu dengan pasangan saya atau dengan apa namanya tim saya di Jambi, ataupun ketika saya sedang ketemu dengan orang-orang yang ingin ngajak saya berbisnis misalnya. Saya lihat bagaimana mereka apa namanya berkomunikasi, dan ketika mereka mempunyai ide dan secara energi di sisi saya kok agak nggak cocok, saya lebih banyak mendengarkan, dan akhirnya saya akan lebih jelas dibandingkan oh nggak benar seperti itu. Apa namanya yang mana biasanya komunikasi dari sisi controlling adalah ingin membuktikan kalau yang lain itu salah dan saya yang paling benar. Dan itu nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi mana yang lebih seru kehidupannya, em, freedom, atau ingin membuktikan kepada orang lain kalau Anda yang paling benar dan orang lain yang salah. Nah, topik malam ini sekali lagi mengenai kegagalan dan apa yang muncul, peristiwa apa di masa lalu mengenai peristiwa yang Anda maknai kegagalan yang masih memenjarakan diri Anda, dan apa yang saya bisa menjadi malam ini untuk menjadi ruang bagi Anda sehingga kejadian di masa lalu tersebut bisa kita shifting energinya sehingga lompatan Anda bisa lebih jauh, lebih tinggi, dan lebih berkembang dari kondisi sekarang. Silahkan. Saya pakai mantra itu 3 kali pas berkaca, atau ketika pas saya merasa ya, I am love and acceptance. Karena ketika kita menggunakan mantra tersebut, dan mudah-mudahan ketika mantra itu sering kita bicarakan, akan benar-benar menjadi energi itu tanpa kita perlu doing the mantra itself kan. Be be the mantra and then doing the mantra itu adalah dua hal yang berbeda ya. Tapi menurut saya sangat keren banget kalau Evi dan teman-teman sudah berfungsi dari doing the mantra. Karena semakin kita doing 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 dengan niatan apa ya, semakin mencintai diri kita sendiri, kita akan be the energy of love and acceptance itself. Karena itu tadi, saat kita sudah mencintai diri kita sendiri, menerima diri kita yang seutuhnya, kecenderungan kita untuk meminta penerimaan dari luar itu semakin kecil. Dan seperti yang kita sudah sadari sama-sama, lingkungan di luar itu tidak akan bisa menerima diri kita sebelum dirinya sendiri menerima dirinya. Namun sayangnya kita sedang dikelilingi oleh lingkungan yang sedang tidak menerima dirinya. Akhirnya, kita tidak akan pernah diterima oleh lingkungan lain. Dan bagaimana jika ini adalah sebuah kabar bagus? Ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik yang ditanyakan kepada saya.
eh, kok saya nggak bisa diterima oleh lingkungan itu gitu. Kemudian saya tanya, ngapain lu mau diterima di lingkungan itu? Udah tahu belum lingkungannya seperti apa? Coba cek dulu energinya. Dan ya juga sih ya, grup tuh nggak banget sebenarnya obrolannya. Ya why do you want to be accepted by other people? Karena kalau kita karena kalau kita menginginkan diterima oleh lingkungan dan kita belum menerima diri kita sendiri, biasanya kita akan diterima oleh lingkungan yang isinya juga yang isinya rata-rata membernya belum menerima dirinya sendiri. Yang terjadi adalah ketika Anda berada di lingkungan tersebut, isinya penuh dengan ketakutan, penuh dengan kompetisi, penuh dengan sikut sana sikut sini, dan itu nggak apa-apa juga. Tapi menurut saya, sebelum Anda ingin diterima oleh lingkungan lain, terima dulu diri Anda sendiri. Ketika Anda menerima diri Anda sendiri dan mencintai diri Anda sendiri, vibrasi Anda tinggi, mm, uh, Anda akan menarik grup-grup yang mempunyai vibrasi yang sama, yang sudah mencintai dan menerima diri mereka sendiri untuk bermain-main bersama Anda. Oke, ada lagi yang muncul kesadarannya, silakan. Selamat malam, Pak. Halo Pak Daniel. Bagaimana kalau kegagalan itu dihubungkan dengan sebuah ketakutan kehilangan modal? Um, ya, jadi ada yang pernah mengalami kondisi ini. Biasanya saya tanyakan modalnya dari mana? Apakah Anda menciptakan sebelumnya atau dari siapa? Kalau dari kita yang menciptakan sebelumnya, artinya em, tidak ada masalah kan? Apa namanya? Kita bisa menciptakan modal itu eh, dengan cara kita. Jadi kebanyakan orang selalu berfungsi dari eh, ini adalah sebuah siklus yang terputus. Namun kalau saya ingatkan, sebenarnya modal tersebut bisa muncul dan Anda bisa berinvestasi ke perusahaan tersebut dari mana sih? Anda sendiri kan yang menciptakannya. Jadi hal tersebut akan mudah juga Anda bisa ciptakan kalau Anda tidak menggunakan rasa bersalah setelah ada kesalahan dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, yang muncul di sini apa Pak Daniel? Berarti kan eh, yang modal yang saya maksudkan uang. Jadi Ya, kalau ini kan belum mengambil sebuah keputusan kan. ya, Artinya keputusan itu tidak diambil karena mungkin ada sebuah kekhawatiran besar kalau gagal uangnya hilang gitu. Jadi ya. nggak punya uang lagi. Oke, Begitu, Pak. berarti bisa ditanya juga ke dalam diri Anda di angka berapa yang saat ini aku fun dalam menginvestasikannya. Misalnya ada 10 juta dan Anda takut kalau 10 jutanya diinvestasikan. Anda tanya di angka berapa yang aku bisa investasikan yang menyenangkan buatku. Kalau yang muncul di dalam diri Anda adalah 1 juta, itu dulu yang diinvestasikan. Misalnya seperti itu. Apa yang muncul Pak di sini kesadarannya? Ya, berarti sama, Pak. Yang berarti sudah yang saya lakukan juga demikian. Artinya ini bukan marbit tapi untuk cross check. Ya, 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 berarti saya kemarin sudah melakukan hal seperti itu. ya, Berarti memang apa ya? Berarti langkahnya berarti mungkin sudah sama dengan Pak Rahmat gitu. ya, ya, ya. Em, ya. Dan yang muncul di saya adalah mengenai komitmen. Jadi misalnya orang yang mau Anda investasikan, biasanya kan kita yang berkesadaran itu bisa bisa ngecek juga apakah partner bisnis kita yang mau kita investasikan itu benar-benar bergerak dari kemungkinan atau bergerak dari controlling atau gaslighting. Anda bisa cek juga apakah ketika Anda bisa mungkin Anda karena yang punya uang Anda kan, jadi kekuatan besar ada di tangan Anda. Anda bisa cek kalau aku mainkan energinya bilang apa namanya aku nggak investasi dulu misalnya bagaimana respon dia. Nah dari situ kita bisa nilai orang itu kan apakah orang itu benar-benar bergerak dari apa namanya menguntungkan kedua belah pihak atau ada secret agenda di sana. Namun yang perlu kita sadari orang-orang berhak ya mempunyai secret agenda paling tidak kita yang berkesadaran di sini bisa ngecek dulu energinya. Apa yang muncul Pak? Atau teman-teman silakan. Oke, Pak. Untuk sementara itu dulu, Pak. Siap, siap, siap. Jadi saya baru mempunyai klien yang juga seperti itu, seperti kita yang di sini karena saya persif kita rata-rata sama energinya. Si apa namanya yang quote on quote punya bisnis ini tahu orang itu nggak enakan. Akhirnya dia melakukan segala cara seperti ditraktir, kemudian dibelikan tiket untuk ketemu, dan kemudian diberikan investasi dengan proposal yang seperti itulah ya. Nah, ketika semuanya sudah diberikan seperti itu,
em, eh, dan si klien saya ini memutuskan untuk nggak dulu investasi. Nah, yang terjadi adalah si yang punya bisnis ini kemudian mengeluarkan segala cara yang berbentuk pertama adalah gaslighting, yaitu kok begitu kamu tega banget sama orang dan sebagainya sebagainya. Dan yang kedua adalah menggunakan pendekatan victim. Dia adalah korban dari sebuah kondisi. Tolonglah saya ini adalah korban dari apa namanya keputusan di masa lalu, saya ada permasalahan ini. Nah, saya yakin saat Anda menginvestasikan bisnis ke saya, Anda tidak hanya akan membantu saya, tapi saya akan membuat uang Anda berlipat-lipat. Dan itu nggak salah juga, tapi dari situ aja kita udah bisa perceive energi apa namanya energi manipulasi dari orang itu kan. Jadi, namun ingat ya karena kita berkesadaran kita tidak menghakimi, tapi kita lebih oh begitu ya cara orang ingin memanfaatkan diri kita dan untungnya apa namanya eh, Anda sudah sensitif dengan energi. Anda sudah tahu keputusan apa yang mau Anda ambil, Anda sudah yakin dengan diri Anda sendiri, dan Anda sudah sensitif dengan diri Anda sendiri, dan Anda sudah apa ya aware dengan permainan-permainan orang-orang di luar sana yang akan menggunakan dua hal biasanya. Ini yang ingin saya tawarkan kepada teman-teman. Orang akan selalu memainkan dua hal ini, yaitu gaslighting. Kok kamu tega banget sih sama aku? Atau yang kedua adalah aku adalah korban kehidupan ini. Kamu harusnya nolong aku dong. Ya kalau tugas kita adalah menolong orang lain ya capek lah hidup kita ya. Bukan saya tega ya, tapi tugas kita di kehidupannya adalah menginspirasi orang lain. Ini menurut saya lebih lebih nurturing energinya dibandingkan kita merasa apa namanya tugas kita di kehidupannya adalah untuk menyelamatkan dan menolong orang lain. Itu kita yang di masa lalu. Yang saya perceive teman-teman ini sudah mulai menyadari eh, karena saat kita menolong orang lain pun kalau orang tersebut nggak mau ditolong ya tetap aja mereka akan masuk ke lubang yang sama. Dan itu adalah keputusan mereka. Sekali lagi tidak ada yang salah dan benar, namun yang saya minta kepada Anda adalah tolong hati-hati dengan dua strategi orang-orang yang ada di luar sana yaitu gaslighting and victim blaming. Dan itu nggak apa-apa juga. It's only a choice dan tolong gunakan apa namanya ya kesensitif ya your energy untuk bisa ngecek gitu. Apalagi yang muncul silakan. Malam Pak Rahmat. Halo Dinda. Iya, mau tanya. Ya. Ada memungkinkan nggak Pak, misalkan ada seseorang yang bisa udah benar-benar, kayak misalnya mungkin saya tanya gitu sama suami saya, Hmm. kamu ada nggak suara-suara di masa lalu yang masih mengganggu? Ah, aku kayak amnesia, aku kayaknya udah nggak ada sama sekali ya. Ya. Ya, Gitu. ya, Itu ya. memungkinkan nggak Pak untuk seseorang, maksudnya memang sudah terlepas dari layernya, terus habis itu kayak atau mungkin dia memang belum lagi choose something yang kemudian dari situ nanti baru ketemu lagi gitu. Tapi memungkinkan nggak sih Pak untuk seseorang tuh ya memang sudah terbebas dari penjara masa lalunya saja karena itu sudah dimaknai, sudah berdamai dengan situasi itu. Jadi ya dia sudah memilih masa lalu itu udah nggak punya power lagi atas diri saya gitu. Itu bisa terjadi sepenuhnya nggak sih Pak di seseorang? Dan kalau misalkan ada orang yang sudah terbebaskan dari situasi tersebut, tapi manifestasi dia yang misalnya besar-besar itu memang belum kesampaian sih. Cuman dia udah menjalani kehidupannya dengan enjoy, dengan happy. Cuman kan ada tuh misalnya dia manifest berapa, katakanlah misalnya nilai berapa gitu, tapi itu belum kesampaian ke sana, cuman dia sudah tidak terganggu dengan masa lalunya. Jadi itu gimana Pak Rahmat kalau menurut sudut pandang Pak Rahmat? Thank you. Sama-sama Dinda. Jadi yang muncul di saya adalah em, bahasanya udah enak. Dinda ngomong mengenai layer. Jadi sebenarnya bukan 100% terbebas dari layer, tapi lebih kepada sudah berapa tipis layer yang sudah terurai atau istilah energinya sudah seberapa sudah berapa berkurang intensitas cakaran atau genggaman dari energi tersebut ketika melihat jadi klien saya kemarin baru apa namanya kita bebaskan cara pandang dia ketika dia putus dengan pasangannya dan pasangannya sudah ketemu dengan orang baru. Sehingga kalau ketemu di mall kadang triggernya masih besar gitu ya. Dia sampai nggak bisa napas, kemudian dia harus duduk dan sebagainya. Padahal dia harus bekerja saat itu. Nah, kemudian akhirnya kita menggunakan pendekatan yang Evi tadi bilang self love and acceptance, dan kemudian kita cari akarnya sama-sama yaitu waktu kecil ternyata dia ditinggalkan oleh ibunya sejak usia dia kecil. Jadi
ketika dia berpacaran dengan orang itu, dia apa namanya takut kehilangan seperti dia kehilangan ibunya waktu kecil. Nah, ketika kita ganti reframing cara pandangnya, apa kontribusi ibumu sudah meninggal kamu sejak kecil? Ya, saya lebih mandiri sih Pak, dan kemudian em, apa namanya? em, ya saya tidak pernah apa ya? Saya tidak pernah membutuhkan atau tidak bergantung kepada orang lain. Nah, itu adalah sisi positifnya. Nah, sudahkah kamu sering melihat dari situ sehingga kamu akan lebih mudah untuk menghandle kondisi kamu putus dengan pasanganmu. Nah, setelah kita mereframing dan kemudian kita rubah bawah sadar dia dengan afirmasi tersebut, intensitasnya berkurang karena dia kerja di satu gedung dengan mantannya dan mantannya udah pacaran dengan teman di satu gedung juga. Jadi kadang di kantin ataupun di mana sering ketemu gitu kan. Um, jadi um, bagus kata-kata Dina tadi. Jadi bukan bukan jadi kata-katanya adalah layer. Jadi uh, tidak mungkin tidak terbebas tidak lepas, tapi yang paling penting adalah sudah seberapa banyak layer yang lepas atau intensitas ketriggerannya itu sudah seberapa besar berkurang. Itu yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua yang saya persif di sini adalah mengenai manifestasi. Manifestasi itu ada kaitannya dengan layer itu sendiri. Semakin berkurang layernya, semakin eh, percepatan manifest apa ya, kecepatan manifestasi itu akan bertambah. Ini yang saya sadari. Jadi ketika Anda mengurangi, terutama, jadi ini sama dengan apa yang Rumi bilang sebenarnya. Tugas kita bukan mencari cinta keluar atau tugas kita bukan mencari keberlimpahan di luar, tapi mengurangi hal-hal dalam diri kita untuk menerima cinta, mengurangi hal-hal dalam diri kita untuk menerima keberlimpahan. Jadi semesta itu selalu memberikan keberlimpahan. Yang membuat kita menolak adalah rasa tidak layak dalam diri kita. Nah, ketika suami sudah mulai melepas, mengurai self blame, atau yang agak dominan di sini mengenai self blame dan tanggung jawab. Tolong ingatkan ke suami mengenai definisi tanggung jawab is um, all our responsibility is only our ability to respond. Cuman itu. Jadi bukan bertanggung jawab akan kebahagiaan orang-orang yang ada di luar dia. Tapi ketika terjadi sesuatu, responsibility-nya adalah gimana ya aku meresponnya? Mau dari fear kah atau mau dari possibilities? Cuman itu berhenti di situ. Bukan oh aku dari possibilities dan aku harus membahagiakan ayah, ibu, dan adik dan kakakku. Bukan itu juga. Karena itu tadi, kalau kita kembali ke sana, kecenderungan kita dikontrol oleh orang yang semakin besar, dan sayangnya orang-orang yang sudah kita bantu untuk bahagia, kalau dia belum milih pun, ya akan bahagia juga. Saya nggak tahu kenapa yang agak dominan energinya saat ini adalah mengenai responsibility, yang ini ada kaitannya dengan eh, luka dia di masa kecil ketika dia dititipin. Saya nggak tahu kenapa muncul ini. Dia dititipin sama dia dititipin sama keluarga lain. Saya nggak tahu apa itu yang muncul, saya nggak tahu. Intinya adalah seperti, dan yang perlu Dinda ingatkan juga adalah ini adalah sebuah keberlimpahan tuh macam-macam ya, nggak hanya uang tapi juga apa namanya keseruan kamu dalam mengisi kehidupan ini. Contohnya kamu ketemu aku gitu. Tolong ingatkan itu juga. Itu udah saya ingatkan setiap detik Pak gitu. Aduh. Berdasarkan self love saya sendiri, saya ingatkan itu dia. Atas dasar self love yang saya sendiri. Kamu Ya, beruntung punya aku, kamu dan lain sebagainya. ya, Tapi seru sih Pak. Maksudnya dia juga nggak ada rasa kurang apa-apa sih. Itu kayak saya tadi cuman pertanyaan aja dari saya yang tentang si manifest itu. Tapi terima kasih terjawab Pak dengan berkurangnya layer tersebut. Memang dia ya. yang merasakan tuh less triggered banget sih Pak. Jadi Hmm. awareness-nya adalah tiap melihat apa gitu. Gila. Coba kalau dulu aku pasti udah marah banget. Ini kok aku nggak marah ya? Wah, dia bisa mengapresiasi Ya, ya. progres tersebut. Terus habis itu kayak, dulu kamu kalau ngomong kayak gini biasanya aku tersinggung. Kok ini aku nggak tersinggung ya? Aku tahu kok maksudnya di situ tuh apa. Atau dia bisa Ya. memaknai percakapan itu apa. Wah, keren badiku. Dan saya sih udah lihat ya kalau dia bangun tidur dia suka peluk-peluk badannya sendiri. Terus Wadidaw. gratitude gitu. Wah, iya. Oke, 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 oke. Ya, ya. Seru, Peluk-peluk seru. badannya sendiri. Terus gratitude gitu. Jadi sebenarnya seru banget sih progresnya gitu. Hanya saya tadi bertanya tentang hal lain juga nggak spesifik ke dia kayak manifestasi itu gimana termasuk untuk saya ya Pak Rahmat. Oh jadi itu dari layer ya Pak Rahmat ya. Ya,
Ya. Jadi semakin misalnya di satu poin aspek keuangan gitu, Hmm. layer-layer aspek keuangan semakin tipis, berarti manifestasi keuangan bisa semakin besar atau semakin kayak mudah gitu. Ya. Misalnya di manifestasi relationship, berarti layer-layer tentang relationshipnya lepas, jadi di relationshipnya makin jadi relationship gitu-gitu ya Pak Rahmat ya. Ya, uang ini memang energinya menarik ya. Ada dua ya, Hmm. ada dua itu uang dan relationship ini merupakan Tuh, tempat saya saya jawab, saya nyebutnya itu lagi. tempat kita berlatih. Jadi em, kalau uang misalnya Dinda dan teman-teman ya semuanya di sini saat Anda lihat rekening Anda untuk ngecek apakah layer receiving Anda sudah berkurang, ketebalan lemaknya atau sudah masih tebal yaitu Anda bisa lihat apa namanya rekening Anda dan sensasinya seperti apa, penuh dengan rasa syukurkah atau penuh dengan rasa sebel. Nah, misalnya masih ada rasa sebel, tenang saja itu wajar dan hampir mayoritas orang-orang di luar sana juga melihat uang itu sebagai musuh kan, apa namanya sebagai musuh, sebagai tuan yang mengontrol diri kita. Dan itu nggak apa-apa juga. Cara sederhananya adalah ketika sensasi yang unik itu muncul ketika melihat rekening kita adalah dengan menggunakan dengan menggunakan afirmasi can I be okay with this. Jadi can I be okay with this adalah dengan sensasi-sensasi yang muncul, entah itu rasa sebel, rasa menyesal, eh, maupun juga rasa gratitude yang muncul. Tolong dihadirkan semua. Can I be okay with this? Karena itu akan membuat apa ya? Mengurangi bagaimana hubungan Anda dengan uang yang biasanya itu seperti kita berhubungan dengan uang seperti layaknya orang tua kita dulu berhubungan dengan uang dan rata-rata yang saya fasilitasi klien saya itu rata-rata hubungan mereka dengan uang seperti layaknya orang tua mereka berhubungan dengan uang, namun sayangnya hubungan orang tua mereka dengan uang itu penuh dengan ketakutan dan itu mereka perceive dan receive dan mereka lakukan sekarang. Jadi ketika saya minta mereka untuk can I be okay with this, berapapun nominalnya, itu ketriggerannya juga mulai perlahan tapi pasti juga ikut berkurang. Nah, menariknya semakin netral, semakin kita mudah untuk receiving abundance. Tidak harus uang secara langsung ya. Jadi banyak orang, saya udah tenang kok Pak, tapi uangnya kok belum muncul juga. Lu udah ngambil keputusan belum? Karena kita masih di realita yang sebab akibat. Kalau kita nanti ada di Golden Planet, kita ingin sesuatu itu bermunculan, tapi untuk saat ini kita masih di realita yang sebab akibat. Ada keputusan yang kita ambil untuk receiving something, dan yang membedakan kita dengan orang-orang adalah keputusan yang kita ambil itu berdasarkan pilihan, bukan dari rasa takut, bukan dari rasa kurang. Apa Dinda yang muncul? Atau teman-teman? Oke sih Pak, tapi saya yang lucu tuh gini dengan ingat nggak Pak Rahmat yang Pak Rahmat pernah memfasilitasi kita semua tentang gratitude itu Pak, diklaim Hmm. di awal. Ya, Nah itu lucu banget loh Pak Rahmat, itu kerasa banget di saya adalah misalnya terima, saya habis memberikan jasa terus terima transferan gitu, ya, terus ya, saya eh oh ya gitu, maksudnya kan ya saya ucapin terima kasih terus tapi saya kayak terhadap uangnya tuh oh ya gitu aja ya memang iya, ada uang masuk karena saya habis itu, tapi terus saya ada kayak nyolek yang maksudnya kayak kok oh ya sih oh ya terus saya balik lagi aduh ya ampun Tuhan thank you ya makasih banget kamu udah datang ke sini itu tuh tapi bukan dalam keadaan self blaming loh Pak, ya, bukan kayak ya, kamu nggak bersyukur sih jadi orang nggak gitu nggak sampai ya, kayak ya, gitu, tapi ya, cuman kayak ada kesadaran yang eh nyala aja kayak kan dia lagi datang itu tuh lagi ada yang bertamu nih ke aku, ya, ih mampir dia ke sini gitu, terus habis itu saya menyambut dia dan berterima kasih thank you ya kamu udah datang aduh makasih banget, apalagi kalau ditambah dengan seolah-olah itu pertama kalinya saya menerima uang masuk ke rekening saya itu rasanya emang keren banget sih Pak Rahmat dan ya. mengundang lebih banyak keberlimpahan lagi dan betul kata Pak Rahmat, nggak hanya uang jadi pulang dari rumah klien bisa bawa bandeng bawa udang bawa Yes, rujak, ya, ya, dan itu adalah sampai saya gini Pak, saya amazed kemarin Dinda ini ada rujak ya buat kamu karena saya sangat suka rujak, ternyata dia memberikan saya rujak, pas saya buka bahkan nggak ada timunnya karena saya tuh nggak suka timun dan dia ternyata ingat saya nggak suka timun jadi timunnya tuh udah ditiadakan semua itu kayak thoughtful sekali sih itu ya, 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 thoughtful sekali gitu, terus ada klien yang pernah membatalkan janji juga akhirnya
Dinda, sorry kita nggak bisa datang, kita ganti hari. Tapi ada 2 bungkus rujak itu datang ke saya dan saya suka mangga dan itu isinya mangga semua. Wow, ini ya thoughtful sekali ya Pak gitu. Ya, Kayak ya memang luar biasa sih Pak. Itu nggak hanya bentuknya money memang. Perhatian yang kecil-kecil gitu. Oh, yang anak kecil itu Pak, yang anak kecil yang kulitnya itu, yang ya, saya cerita ke para, ya. itu kalau saya mau ke rumahnya dia, eh, jangan lupa ya ini Miss Dinda mau ke rumah buat fasilitasi. Yang dia katakan ke ibunya, oh ya sudah disiapkan oleh-olehnya untuk nanti dia dibawa pulang. Terus, 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 terus. Jadi dia bos banget gitu. Jangan lupa ya siapin oleh-olehnya buat Miss Dinda untuk selalu dibawa pulang. Jadi saya wow gitu loh Pak Rahmat. Dia hanya umur 7 tahun gitu kan, tapi keberlimpahannya bisa seperti itu gitu. Ya, Dari saya membinanya kan friendship sama dia kan, bukan ya, kayak antara fasilitator dengan klien, tapi lebih ke arah persahabatan aja sama dia sambil ngobrol, tapi sambil difasilitasi, sambil dipegang-pegang buat di body proses atau di ya. facelift itu sih Pak Rahmat. Dan kemajuannya bagus banget Pak Rahmat. Yep, yep, Yes, yep, keren yep, banget. yep. Thank you itu Pak Rahmat. Dan, Makasih udah difasilitasi. dan terima kasih kamu udah menjadi ruang bagi anak itu ya. Aduh, thank you ya Pak Rahmat. Ibunya sampai bilang gini, thank you so much. Kamu kok nggak ada jijik-jijiknya sama sekali nyentuh kulit anak saya. Nah itu dari mana ya Pak Rahmat ya? Thank you itu nggak tahu karena kok nggak ada penghakiman di kulit atau apapun gitu Pak Rahmat. Ya karena kita ngelihatnya sebagai sebagai oke, ini jarang saya omongin tapi ya karena Dinda udah mulai ya. Jadi sebenarnya kita yang infinite being ini biasanya kalau kita memfasilitasi orang itu kita tidak melihatnya sebagai korban, tapi sebagai infinite being yang punya potensi. Jadi Oh karena iya. kita lihat potensi dia besar, fokus kita nggak ke cacat, nggak ke luka kulitnya, nggak di situ. Karena kita yakin kalau dia bersedia memilih ya tentunya ya. Tapi kita Yes. kan kita kan tetap memberikan memberikan apa ya kemungkinan bagi dia. Kita yang yang berkesadaran akan selalu lihat ini orang potensinya gede kok. Jadi kita nggak ada lagi fokus ke kondisi-kondisi yang mungkin orang lain di luar sana ngeliat itu enggak gitu. Tapi kitanya enggak biasanya kalau kita bergerak dari question Yes. and be the space itu enggak akan masuk ke kesadaran kita. Kita malah antusias apalagi ya potensi Betul. yang bermunculan dari dia gitu. Betul Pak Rahmat. Jadi saya Ya, tuh antusias banget untuk kalau aku coba, kalau aku lakukan ini terus yang muncul apa ya? ya, Atau kalau aku lakukan yang kayak gini, munculnya apa ya di dia? Itu lebih ya, gitu. Jadi pas pulang, ibunya sampai bilang, makasih ya, Miss ini nggak kasihan ke anak saya gitu. Oh iya, saya baru, oh iya, saya nggak kasihan, emang, emang nggak kasihan. ya, Tapi lebih kepada antusias karena dia memfasilitasi skill ya, dia juga terfasilitasi oleh saya ya. gitu loh Pak Rahmat. Kedua Jadi belah both pihak. side banget. Iya, Ya, iya, ya, iya. Jadi fasilitasi dua belah pihak sih. Itu seru banget ya, ternyata bergerak dari sana ya Pak Rahmat. ya, ya. Iya. Thank you so much Pak Rahmat buat Sama-sama. guidance-nya, arahannya. Sama ini em, kamu ketika ngomong nggak suka timun ada sesuatu energi yang agak Oh, contracted di saya. Coba dicek ya karena tipemu tipe bodimu kalau saya lihat dari Ayurveda tuh Win ya dan Win itu akan terbantu. Win itu angin ya angin. Dan agak ya. terbantu ketika mengkonsumsi salah satunya pir dan timun karena mendinginkan tubuhmu karena kecenderungan angin itu mayoritas panas ya bagian. Tapi coba coba Oh. dipertimbangkan apakah kalau itu light for you pertimbangkan karena nggak tahu ketika kamu ngomong nggak suka timun, bagaimana jika ini adalah buah yang sebenarnya sedang kamu Saya cari selama ini? butuhkan. Iya, Bisa jadi sih Pak Rahmat. Karena saya pernah melihat tas sahabat saya makan Hmm, timun. Dimakan hmm, gitu aja gitu loh Pak. Sama ya, lalap kan lalapan ya. ya, Terus saya ngeliat kayak, kok aku pengen banget ya. hmm, Dan kayaknya itu enak banget ya. Tapi saya belum pernah melakukannya sih. Jadi itu kan mungkin ya, limitasi dan kesimpulan di saya aja ya. ya, Cuman ya, pas ngeliat dia kok kayaknya enak banget dan 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 sedap banget ya hal itu. Dia ya, kriuk 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 gitu makan dan mungkin saya bisa mulai dari situ Pak. ya, Dari ya, lalapan itu dulu. ya, ya. Coba 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 di seminggu aja kalau seminggu terjadi perubahan nanti coba lihat apa yang bakal terjadi. Oh, oh jadi jenisnya win ya Pak ya? Ya, ya. Yang sejauh ini yang saya perceive
Your Body ketika terakhir kita ketemu di Malang itu ya Ya. ke arah angin sih, lebih ke angin dan Peer sama apa namanya Timun yang oke tuh. Oke, baik. Kalau peernya nggak masalah sih, Pak. Kalau timunnya, oh ternyata. Tapi emang gitu ya, Pak. Kadang-kadang yang nggak kita sukai ternyata itu adalah Iya, iya, jalan keluarnya. Wow, untung saya cerita rujak, jadi saya jadi iya, tahu deh. iya. Karena saya tahu Dinda suka banyak jenis timun kan. Eh, Ah, beda beda Pak sorry Rahmat sorry nih, beda ini beda jam beda. berapa sih? Jam berapa Kok udah belum ya mulai? belum. Tadi Pak Rahmat juga ngomong masuk ke lubang yang sama, saya juga jadi kemana-mana. Udah Pak, Oke, segera yang lain, yang segera lain yang oke. lain. Makasih Pak. Sami sami. Ari, thank you Dinda pertanyaan sudah mewakili yes. Ah, Evi ada dari kejadian kamu dititipin anak waktu kamu masih kecil. Iya, eh, Ya, itu iya gimana? Pak. Apa yang pengen di shifting? Atau kalau sudah nggak relevan lagi nggak apa-apa. Kira-kira apa? Jadi orang tua saya tuh kan punya kakak Hmm, 11 bersaudara gitu Pak. ya, Ibu saya tuh kedua terbesar dan ada satu lagi apa kakaknya perempuan dan mereka tuh saling sayang banget gitu ya. dan nggak punya anak perempuan. Terus Hmm, ya memang kalau orang tua zaman dulu ya saya baru sadari sekarang sih kalau ya, orang tua zaman dulu tuh emang suka titip-titipan anak gitu kan. ya. Cuma kan saya dulu nggak paham gitu. Terus akhirnya saya diangkat anak sama kakaknya mama. Hmm, Nah, saya kan kembar ya Pak. ya, ya. Jadi ketika saya menyadari saya kembar nih di usia 4,5 tahun gitu, terus yang saya agak mikir kan, kok saya ada di sini ya, kok kembaran saya di sana gitu kan. Oke, Nah, oke. mungkin dari situ saya udah tahu oh orang tua saya tuh yang ini nih yang asli. Tapi bukan berarti bahwa orang tua angkat saya tuh nggak baik ya. Mereka justru lebih memanjakan gitu. Cuman Ya, ya ya ada rasa marah anak gitu yang ya. kok aku sih yang dititipin gitu. Nah, satu hari saya nanya sama ibu saya, kenapa sih saya gitu? Terus iya karena kembaran kamu tuh sakit-sakitan, sementara kamu tuh sehat banget, gendut gitu-gitulah. Hmm, hmm, Terus hmm. saya kan jadi ngerasa, tapi saya kayaknya walaupun waktu kecil gitu nggak mau milih untuk saya jadi sakit-sakitan aja deh biar disayang, enggak sih gitu. Oke, oke. Tapi jadi brutal. Oke, oke. Jadi Ya, destroyer banget gitu, apa suka ngegunting apa aja gitu sampai ya, tangan saya ya. tuh ada kapalannya gitu, Pak. Hmm, Saking saya nggak pernah lepas dari gunting gitu kan, terus udah ya, gitu nyoret-nyoret apapun, terus kalau kesel saya hancurin barang gitu. Itu berakhir saat usia saya berapa ya? 9 tahun mungkin ya. ya, ya, ya. Itu karena saya ingin diterima gitu. Nah, Ya. kesadaran saya muncul di usia 25 tahun yang saya akhirnya memaafkan gitu. Memaafkannya kalau dulu saya pikirnya saya sudah memaafkan orang tua saya dan saya sudah memaafkan kembaran saya Ya. gitu. Nah, kemudian yang ajaib dari situ ternyata saya baru ngerasa bahwa ternyata saya benar-benar baru memaafkan orang tua saya. Saya belum bisa nerima eh, jadi hubungan saya sama kembaran saya itu kayak love hate relationship gitu Wak. Oke. Jadi Hmm. saing-saingan gitu. Ya, ya, ya. Nah, yang ajaibnya adalah setelah saya ikutan berkembang bersama book club ini, Ya, saya kan ngerasa bahwa saya tetap harus dapat validasi orang tua saya ya, gitu kan. Saya tuh benar-benar diterima nggak sih atau eh, mama saya terutama gitu kepaksa nerima saya ya karena dulu saya udah benar-benar nggak mau tinggal di rumah orang tua angkat saya gitu kan. ya, Tapi sesudah ikutan kelas ini, terus saya mikir apa yang tidak saya terima dari orang tua saya, itu saya harus lakukan ke diri saya sendiri. wow, Gitu. Jadi wow, ya, Evi mau apa? Aku mau ciki. Oh ya udah beli ciki. Evi mau apa? Pengen gini, pengen gitu. Pokoknya saya lakuin gitu setiap hari. Ini kayaknya anak ini deh yang minta bukan saya. Ya udah saya kasih gitu. ya, Termasuk ya saya berkaca tadi Pak gitu yang kamu dicintai, didengar, safe gitu dan dilihat gitu kan. ya, Nah, tapi saya tambahin nih mantra yang dari Bapak tuh yang I am accepted, I'm love gitu. Kan ya, baru saya dicintai gitu. Itu kan jadi berjarak gitu kan. ya, Pas ya. saya tambahin I'm love itu lebih
apa ya, lebih mekar gitu ya rasa Hmm, cinta saya tuh gitu. ya. Nah, terus udah gitu saya kemudian menyadari bahwa mungkin orang tua saya juga tidak divalidasi waktu kecilnya, Hmm, sehingga beliau tidak tahu rasanya memvalidasi anak ya, gitu. Cuma taunya yang ngeritik, yang hidup kamu tuh kayak gini-gini gitu, nggak ya, pernah puas gitu kan. ya, 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 Nah, 2 bulan 2 bulan kemarin tuh saya ngelakuin kalau misalnya saya pulang ke rumah tuh ya saya validasi ibu saya gitu Pak. ya, Mama dulu cita-citanya apa? Dulu pengen jadi poluan tapi nggak bisa. Oh ternyata Mama tuh punya cita-cita ya ya, gitu kan. Yang dia juga ditentang sama orang tuanya. Apakah itu yang membuat beliau selalu menentang cita-cita saya gitu kan? ya, Pokoknya terus saya validasi, saya bilang, Mom, I love you, gitu kayak gitu gitulah. ya, Nah, ini Pak, yang ajaibnya adalah ketika saya ngerasa bahwa saya memvalidasi diri saya dan saya berusaha memvalidasi ibu saya tanpa mengharapkan beliau memvalidasi balik. oh, nice, yep, Itu tiba-tiba ketika saya sidang seminar itu, seminar proposal, ya, mama saya tuh nge-WhatsApp yang, Evi, mama bangga banget sama saya, sama sama kamu, Pak, itu seumur umur ya. 30 tahun lebih. Itu pertama kalinya saya dapat ucapan mama bangga sama kamu. ya, ya, Dan yang lebih ajaib lagi, 2 hari kemudian beliau sama ayah saya itu WhatsApp lagi yang mama sama ayah itu sayang banget sama kamu dan ingin melihat kamu bahagia. ya, Itu Pak juga rasanya yang ini beneran yang ngechat tuh mama sama ayah bukan sih? Sampai nggak percaya gitu ya, kan. ya, ya, Ya gitu. Tapi itu tuh ya berarti kan saya berarti berusaha untuk memaafkan orang tua saya ya lebih dari 20 tahun gitu kan hmm, gitu hmm, hmm, yang yang puncak-puncaknya sesudah sekarang gitu yang ya, saya berusaha belajar menerima dan mencintai diri saya yang Bapak ingetin gitu. Ya udah cintai aja diri kamu gitu. Dan ternyata ketika mencintai diri itu benar gelasnya jadi full dan ya, itu melebar dan bisa ngebagi itu sama mereka gitu. ya, Dan nggak mengharapkan balasan ternyata justru dibalas gitu. ya, Itu sih seru, sharingnya. seru, 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 ih keren, 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 Apa ya? ya, keren, keren, keren. Eh, kamu udah menggunakan, kamu benar-benar mempraktekkan apa yang kita sering omongin juga, Mm-mm. yaitu adalah kamu apa sih yang sedang kita pinginkan dari orang lain, mari kita berikan dulu ke diri sendiri, karena itu lebih cepat yang pertama dan lebih mudah yang kedua. Dan yang ketiga kita nggak berharap dari orang lain. Ada sebuah pendekatan dari energi yang cukup menarik. Bagaimana jika kita tidak butuh apa-apa, namun di saat yang bersamaan kita siap menerima semua. Ini mungkin agak agak gitu ya. Tapi lama-lama kalau Anda perceive energetically ini Anda akan mengalami apa yang si Evi alami. Jadi dia menyadari bahwa I don't require anything from my parents. Nah, itu energinya itu menarik banget sama semesta. Ketika kita tidak butuh apa-apa, apalagi tidak butuh validasi dari orang tua kita, itu energi langsung berbeda dan orang-orang, terutama orang tua kita, orang tuanya Evi itu kan semakin tertarik untuk memberikan. Itu kenapa ya misalnya ada banyak perempuan kan di sini ya cowok-cowok yang deketin Anda terlalu ekstrim kan menyebalkan kan ya itu karena needy-nya kerasa sama kita tapi ketika kita nggak butuh apa-apa dari orang lain namun di saat yang bersamaan kita siap menerima semuanya ya kejadiannya kayak Evi orang tuanya langsung yang menghubungi terlebih dahulu dan itu terjadi karena Evi sudah love and acceptance herself first. Oke, ini yang membedakan teori self love dari berkembang bersama adalah bukan hanya mencintai dari sisi yang kita suka terhadap diri kita ya. Ini yang perlu kita ingatkan. Karena untuk bisa mencintai diri kita yang seutuhnya, kita juga perlu menerima sisi yang kita anggap nggak banget dari diri kita. Itu kenapa meditasi yang dilakukan setiap hari seminggu dan kemudian kayak gini dan besok hari Rabu dan kemudian teman-teman mungkin besok ada dan hari Kamis itu sebenarnya memfasilitasi kita untuk membesarkan gelas ini akan semakin besar dan bisa menampung semua sisi kita yang kita anggap baik maupun yang kita anggap nggak banget dari diri kita. Rahmat si rajin dan rahmat si pemalas, rahmat yang sabar dan rahmat yang pemarah. Karena itu tadi saat
cinta yang sesungguhnya adalah memperluas space kita untuk menerima semua sisi kita. Tidak hanya yang kita anggap baik, namun juga yang kita anggap nggak baik dari sisi kita, dari diri kita. Nah, dengan begitu, Anda nggak akan lagi mudah tertrigger. Dan orang-orang yang akan men-trigger Anda juga bingung nih, orang kok nggak bisa marah ya? Akhirnya gue cari orang lain ya yang buat gue bikin marah gitu misalnya. Ada lagi Vi atau teman-teman di sini silakan. Halo. Iya, Pak. Ya, Ya, nggak mau nambahin sedikit aja yang ya, Bari. Iya, saya jadi tadi diingetin sama Bapak bahwa kan tadi saya pakai istilahnya gelas yang meluber ya. Tapi ya, saya suka banget istilah Bapak membesarkan gelas ya ya. ya, Makasih ya Pak. Jadi ya, saya akan apa ya mencoba memperbesar gelas itu. ya. Gitu, Pak. Makasih. Bentar ya, Ri ya. Pak Rahmat berkaitan dengan trauma emosi yang tertanam di diri kita, apakah mungkin kita berasal dari ortu kita atau dari nenek-nenek kita? Nah, ini menarik. Em, Profesor Gabor Mate pernah mengatakan, trauma itu bukan kejadiannya, tapi bagaimana kita memaknai. Jadi, apapun yang terjadi di dalam diri Anda, apakah itu berasal dari orang tua atau nenek kita, yang lebih itu sebenarnya, mohon maaf, itu nggak penting. Tapi bagaimana Dwi memaknainya, itu yang paling penting. Dan pendekatan dari Profesor Gabor Mate yang kedua yang menurut saya works buat saya terhadap diri saya sendiri maupun saat saya memfasilitasi klien saya adalah ketika Anda merasa didengarkan, proses penyembuhan sudah dimulai. Oleh karena itu, dengarkan diri Anda sendiri. Ajak apa namanya? Ketika mendengarkannya gimana ya? Ketika emosi Anda muncul ya, tolong jangan ditolak. Nggak boleh begitu. Kita kan udah belajar kesadaran, nggak boleh marah. Nggak gitu juga. Terima kasih ya. Karena Rahmat si pemarah, si pemalas, dan si suka menunda ini lagi muncul. Thank you for coming. You can stay as long as you like. Nah, ketika kita mendengarkan diri kita sendiri, itu akan berbeda. Uh, quote unquote kondisi traumanya kita akan bisa memaknai. Nah, jadi eh, teman kita Liana tuh pernah ngomong, saya suka ngomong dengan Pak Rahmat ketika DM misalnya, karena Bapak tidak pernah menghakimi setiap rencana saya gitu. Ketika saya cek ke dalam diri saya, oh ternyata karena saya sudah berhenti menghakimi diri saya dan saya mendengarkan diri saya sendiri, akhirnya apapun perilaku cerminan saya ke orang lain juga sama. Oleh karena itu, when you want to change your response to outside world, anda mungkin aku pingin lebih sabar dengan pasanganku, aku pingin lebih apa ya, lebih apa ya, lebih sabar lah misalnya ke lingkungan yang ada di luar ya. Yang cara yang paling cepat adalah lebih sabarlah ke dalam diri Anda dengan cara mendengarkan eh, setiap apa, sensasi emosi yang muncul gitu. Silakan Ri. Permisi. Oke, Iya. malam Pak Rahmat. Iya, iya. Oh ya udah. Gimana 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 Bentar gimana. ya, Mbak Dwi, bentar. Aku dulu bentar. Ya, Ya. Iya. yuk. Eh, Pak, mau tanya ya, kalau dari segi kesadaran, tanggung jawab tuh apa? Kok saya berat ya? Di Hmm. saya rasanya berat. Apalagi Ya. pas tadi, pas Pak Rahmat bilang kayaknya cuma responsibility, kan jatuhnya lebih ringan. Tapi kok Ya. saya berat ya? Apalagi kalau misalnya kayak sekarang topik yang tentang masa lalu, saya malah kepikirannya kan harusnya saya bertanggung jawab nih untuk Hmm. misalnya kehidupan saya yang baik kok jadi kayak gini malah jatuhnya jadi begitu tuh Pak itu gimana ya Pak? Oke, ya, karena di sini kamu menaruh elemen waktu. Ada Hmm, masa lalumu yang kamu anggap akan apa ya real banget dan kamu belum tanya kontribusinya apa dan kamu maknai dengan rasa bersalah dan akhirnya ini menjadi sebuah lang sebuah keputusan yang berdasarkan lack and fear. Jadi, kenapa responsibility sebenarnya our ability to respond adalah bagaimana kejadian di masa lalu itu kita lihat dari bagaimana kita meresponnya, bukan bagaimana kita bereaksinya. Karena bereaksi akan berfungsi dari ini salah nih, dan yang salah adalah diriku. Nah, karena aku salah, artinya aku harus membayar kesalahanku dengan mengorbankan kebahagiaanku untuk kebahagiaan orang lain. Jadi, lu di mana gitu? Lu makin di bawah kan posisinya mhm, ketika ketika kita bergerak dari bagaimana realita ini bertanggung jawab. Nah, kita versi berkesadaran responsibility is only our ability to respond, bukan bereaksi. Jadi, oke, ini udah terjadi. Kalau nggak ada yang salah dengan ini, kira-kira keputusan apa yang mau aku ambil? Karena tidak ada kegagalan versi berkesadaran atau energi ya. Yang ada hanyalah feedback. Oh, aku mengambil keputusan ini dan terjadilah seperti ini. Kalau tidak ada yang salah dengan ini, kira-kira keputusan apa yang mau aku ambil? Apa yang mencuri?
jadinya dihilangin waktunya itu Bapak gimana maksudnya Pak? Ya, Anda Soalnya emang bener sih yang Bapak bilang, karena ya, maaf Pak, jadi ketarik-tariknya tuh eh, salah gitu, ya, tanggung ya, jawab salah, bayar gitu, ya, mesti dibayar, mesti dibenahi gitu, jadi ya, berat kayaknya ya. ya. Mm-mm. Ya, karena itu tadi melihat kejadian di masa lalu itu sebagai pertama buang-buang waktu dan yang kedua Banget. buang-buang waktu dan kemudian karena kita infinite being itu kan tidak tidak apa ya tidak ada jadi oke oke kalau kita bergerak dari kesadaran dari spiritual waktu itu adalah buatan tidak real karena yang nyata Hmm. adalah saat ini sekarang oke kita langsung masuk ke jari ya karena ada sesuatu di sini. Ya. Bagaimana jika kamu dengan level kesadaranmu seperti sekarang dihadapkan dengan kondisi yang sama apakah kamu akan mengambil sebuah keputusan yang sama Untuk saat ini ya dengan level atau kesadaran seperti ini. untuk saat ini terus dengan kondisi yang kemarin itu, yang dulu gitu kan yang Bapak Ya, bilang saya ngambil keputusan yang sama gitu. ya, Kayaknya enggak deh. Berarti oke. saya waktu itu belum sadar ya. Satu itu, satu itu. Dan yang kedua, sebelum bertemu dengan berkembang bersama, dan sekarang sudah main-main sama berkembang bersama, di levelmu kesadaranmu seperti ini, dengan sering kita ngobrol di book club, dan kamu melihat kondisi di masa lalu, kira-kira apa kontribusinya? Banyak, Pak. Hmm, Saya juga belajar banyak tentang diri saya. Oh iya, nggak ya, salah juga ya itu ya. ya, ya. Klien saya diabuse oleh suaminya, dan kemudian ngobrol sama saya. Kemudian dia awalnya nggak terima apa kontribusi dari suamimu yang abuse. Nggak ada Pak, dia menyiksa saya. Coba tanya lagi. Hmm. Ngotot-ngotot agak lama gitu, tapi iya juga ya kalau nggak ada suami saya nggak akan tertarik untuk menggali potensi dalam diri saya. Nah, di situ Iya, sudah benar. mulai clear energinya. Jadi ya apa Iya, yang iya. mencuri? Karena udah belajar di berkembang bersama, saya kalau Bapak kemarin-kemarin saya pasti ngotot kayak Ibu tadi tuh, Pak. Nggak ada kontribusinya. Ya, ya, Oh, oh iya bener-bener. ya, Oke, oke, oke. Langsung ringan kepala saya, Pak. Ya udah. Oke, ya. Pak Rahmat. Makasih. Sami-sami. Sama latihan, tolong latihan mengaktifkan feminim energimu. Apapun itu pendekatannya, karena yang kananmu tuh aktif banget, tapi yang kirimu itu agak stuck ya. Tolong maksimalkan your feminim energi, not only your masculine energi. Dan yang kedua adalah kamu tidak hanya seorang ibu. Aku muncul itu karena Ari adalah infinite being. Ari bisa menjadi semuanya. Bisa jadi ibu, bisa jadi dokter, bisa jadi siapapun. Karena label yang kita punya itu akan apa ya, menutup potensi lainnya dalam diri kita. Gitu. Saya nggak tahu kenapa masuk ke sana. Ya betul, betul sih Pak. Jadi berasanya kayak mesti dan harus bisa, harus bisa, harus bisa gitu Pak. Ya. Sudahkah mengizinkan kedua orang anakmu untuk berkontribusi ke dirimu? Udah bersedia belum jadi Eh, ratu di rumah yang dijagain, dimanjain sama kedua orang anakmu? Sekarang mulai berasa ya, akhirnya jadi mulai enggak, mulai berasa banget kalau yang Ya, laki karena udah kelas 3 SMA, terus ya, yang pertama juga udah kuliah, jadi kayak mulai berasa oke, kayak udah mulai ngejagain gitu. Saya ya, juga karena selama ini mungkin bukan mungkin ya, karena saya ambil tanggung jawab penuh itu semua kali ya Pak ya, harus ya, begini. Iya, bahkan banyak hal kayak yang kecil-kecil tuh kayak bawa barang berat terus kadang-kadang tolong dibawain atau kadang-kadang enggak pasti bisa gitu kayak gitu gitu banget gitu loh Pak, kayak Wonder Woman banget ada juga enggak gitu. Jadi ya. kayaknya yang Pak Rahmat bilang tuh bener sih kayaknya, jadi saya jangan kayak yang apa tuh Bapak bilang kanan apa kiri yang banget banget itu. Eh, oke deh Pak, Ya. makasih. Kami. Silahkan Dwi, apa yang Iya Pak, Hmm, iya itu tadi itu kalau kita sendiri kan ini berkaitan sama pertanyaan saya tadi. ya. Kalau kita sendiri itu kan bisa kita merasa gitu kan ya, Mhm. kayak eh, kayak ya memang harus diakui, saya juga pernah mengalami itu juga sih. Nggak ada traumanya gitu ya, nggak pernah Ya, ngalamin. Terus kok gini gitu, ada itu misalnya tentang uang gitu ya. Terus ya, ada sakit eh, memaknai uang sebagai apa rasa sakit dan yang ya yang bawa lo banget lah ya itu. ya, ya.
akhirnya ketemu dari ibu saya, dari bapak lah ya. Ya, ya, Dan itu saya akui itu, dan makin ke sini ya, ya itu ya, ya. makin apa, rilis gitu loh. Nice, nice, nice. Jadi semua itu kan apa yang kita lakukan kemarin-kemarin itu, kegagalan itu bukan kegagalan tapi feedback aja kok gitu. Ya, ya, Nah, ya. sekarang masalahnya kalau itu eh, ada orang curhat gitu loh Pak, eh, katakanlah klien ya, Hmm, hmm, tapi dia nggak menyadari itu, kita tapi bisa baca itu dari dia, terus gimana hmm. dong Pak? Oke, Dia menjadi apa? Dia nggak merasa punya trauma itu, tapi itu hmm, muncul. oke, Terus itu gimana Pak? Orangnya logis banget. oke. Em, coba coba dicek ya. Kalau aku ngomong ini, Ya. apa yang bisa saya katakan di sini yang orang ini bisa dengar? Hmm. Yang muncul apa? Apakah itu yang perlu diomongin atau hal lain? eh Di saya sih belum it- dapat, dia belum bisa nerima untuk saat ini. Jadi gini, oh, ini kan pertemuan, oke, pertemuan kan gimana ya kata? Karena gini, kita yang berkesadaran, ini untuk semuanya karena yang saya persif secara energi kita sama. Jadi kita itu bisa persif apa apa hmm, kesadaran orang. Namun hmm, kita perlu tanya apakah kalau aku menyampaikan ini akan membuat kondisinya berbeda atau dia malah semakin apa ya menolak, malah semakin jauh dari perubahan. Karena untuk orang-orang yang logis seperti itu, dia melihat dari em, sisi sebab akibat ya. Kalau kita langsung berbicara yang sifatnya infinite tidak terbatas, mungkin dia bingung. Ini maksudnya apa? Kok nggak masuk di logika saya dan sebagainya. Tapi 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 kalau Dwi sudah mendapatkan itu dan Anda tanya kalau aku ngomong ini apakah akan buat kondisinya berbeda dan jawabannya tidak. Mungkin untuk saat ini belum dulu sampai apa namanya kamu persif energinya sudah mulai istilahnya tuh akustikal, bukan electrical lagi. Karena orang-orang logis biasanya electrical, apa namanya tidak mudah percaya dan wait and see dan sebagainya. Dan nggak apa-apa juga. Yang paling penting di sini adalah pertanyaan selanjutnya, apa kontribusi kehadiran orang logis ini untuk menjadi klien Anda? Apa Dwi kontribusinya? kontribusinya ya itu. Ini kejadiannya tadi siang Pak. Ya, Ya, eh itu saya melihat ke diri saya sendiri. ya, 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 Iya, ya, iya, itu ya, ada ada muncul kisah baru gitu kan. Terus ya, kayak ini ada, iya ya, saya kadar ketidak apa eh apa ya, respect ya. Kok yang muncul respect ya? oh oke, oke, oke. Respect ke diri saya sendiri sama ini eh, mencintai diri saya sendiri, mengakui Wow, ini kehebatan saya itu wow, masih ya, masih inilah, masih ya yang perlu di ini gitu. ya, Itu ya, yang muncul itu sih. ya, Ya mungkin itu aja ya Pak ya. Ya ya, untung Pak, saya tadi tuh eh, dia saya balikin aja pertanyaan gitu ya, ke dia. ya, Heeh. ya, ya, Pertanyaan apa tadi saya lupa. Pertanyaannya apa ke dia, pokoknya dia ya, ya aku pinginnya ini, aku ya, pinginnya yang jawaban dia yang ini, yang apa sih namanya, yang saya ingat itu, dia jawab kalau ya ini aku pinginnya sih, oh iya, saya nanya kalau ya pinginmu apa sih gitu, yang ya, bagaimana gitu, ya. terus Wow, dia oke. jawabnya aku pinginnya semua itu lancar-lancar aja gitu, Ya, dan aku nggak terjebak ke em, reaksi-reaksi apa, respon-respon yang ini juga gitu, ya, karena ya, aku tahu itu akan menghambat perjalananku gitulah intinya. ya, ya, Gitu aja. Oh iya sih, ke diri saya sendiri. ya, ya. Dan untuk Dwi dan teman-teman yang atau para coach lainnya yang ada di sini atau teman curhat, jadi ada sebuah quote yang cukup menarik yaitu orang akan selalu lupa dengan apa yang kita katakan, namun orang akan selalu ingat dengan apa yang mereka rasakan. Jadi em, menurut saya ketika memfasilitasi klien itu nggak penting seberapa banyak kita berbicara, tapi seberapa sering kita bertanya, karena itu yang akan memunculkan rasa, memunculkan emosi, memunculkan kesadaran. Menurut saya itu yang paling penting. Jadi Dwi udah oke sih, Anda nggak banyak bertanya dan
Anda nggak banyak ngomong, Anda lebih banyak bertanya, dan Anda sendiri merasakan manfaatnya kan ketika Anda banyak bertanya malah yang terfasilitasi dua belah pihak, Anda dan si. Iya, bener Pak. Iya, iya lucunya tadi Pak. Ya, Iya, saya nggak yakin sama diri sendiri. Sampai saya nanya ini apa gitu. Habis ya, itu waktu saya ngetik pertanyaan ke temen, ada orang yang di sini ya, ya, ya. itu eh, eh, untuk memastikan aja apa bener ini yang aku perceive gitu. Oh iya bener. Terus ada gini, lah emang aku yang ngomong ke dirimu loh, ini aku dirimu sendiri loh gitu. Oh iya sih, oke oke oke, oke. Paham sekarang. Ya Allah, iya. Makasih Pak, makasih. Sami, 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 sami. Pak Rahmat tadi setelah dipersif energi di DM, jadi terasa bebas dan pelong saya. Jadi tidak kepikiran perlu memikirkan lagi perasaan-perasaan dari orang yang pernah saya sukai atau mereka yang suka ke saya. Lebih lega rasanya. Iya. Dan yang saya persif di sini, orang akan selalu menyukai Janita ya. Em, dan bukan tugas dan karena mereka menyukai kita, nggak kita nggak perlu membalas rasa suka mereka karena nggak enak karena mereka sudah menginvestasikan waktunya untuk suka dengan kita. Kita kan kalau dulu kita yang dulu seperti itu kan para healer nih, "Ih, ada orang yang suka sama gue ya gitu." Nah menariknya kalau kita sudah suka dengan diri kita sendiri, nggak mengherankan kok orang-orang di luar kita tuh akan suka dengan kita karena energi kita berbeda. Energi kita tuh di high vibration. Sedang high vibration itu logikanya seperti kota Kaliurang, Bandung, Ungaran gitu yang dingin gitu ya. Nah, mereka lagi di kota Jogja di bawah yang Jogja karena lagi panas banget kemarin ya. Panas gitu. Jadi dia pingin lah ketemu dengan orang-orang yang hawanya dingin. Ya, kita yang di hawa dingin ya udah undang aja gitu, nggak perlu kaget dengan banyaknya orang yang mau kenal dekat dan ngobrol sama kita. So, asiknya nanti kalau kamu udah dari situ berfungsi akan dari 100 yang datang sama gua nih mana yang energinya cocok gitu. Gitu Janita. Apa yang muncul? Langsung terus loh Pak itu tadi. Gimana gimana? Langsung langsung kerasa bebas memang. Ya, Jadi ya. kayak saya udah nggak perlu mikirin lagi sih. Kalau kalau kemarin-kemarin kan saya mikirin kan, aduh nanti saya kan nggak enak. Yang sananya udah suka atau yang sananya suka sama aku apa enggak ya. Nah, jadi kayak kebeban gitu loh. Terus tadi setelah Pak Rahmat bilang itu yang itu energinya netral semua ya. Ya udah jadi saya kepikiran, oh ya iya juga ya. Maksudnya em, aku juga nggak perlu jadi kayak merasa yakin gini aja Pak. Aku ternyata tanpa suka sama kamu aja tetap bisa berteman sama semua gitu loh Pak. Wow. Oke. Light design nih. Oke, 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 oke. Yap, yap. Dan kamu yang create ini ya, Janita, kamu yang create kondisi ini. Apa kontribusinya? Kamu sedang diingatkan sama semesta seperti apa? Sudahkah kamu memberikan apa yang sedang kamu inginkan dari orang? Kamu berikan terlebih dahulu, sehingga orang-orang tadi tuh kayak, ih gila ya energi si Janita enak banget nih, gue pengen kenal dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu adalah hal yang wajar bagi kita yang love and acceptance to ourselves gitu. Kalau saya sih sebenarnya eh kalau saya rasakan sih ya ini bukan kepedean juga sih ya Pak ya. Nggak apa-apa Tapi tuh kalau mau pede mah. memang banyak yang bilang itu banyak yang nyaman gitu loh Pak. Ya, Tapi mungkin nyamannya juga sebagai temen mungkin ya, bukan bukan nyaman sebagai pasangan atau gimana saya juga nggak tahu sih. Tapi kalau kumpul itu memang teman saya itu lebih banyak yang lawan jenis daripada oke. Ya, daripada cewek gitu loh Pak. Karena ya. mungkin karena pemikiran saya memang lebih banyak pakai logika juga sih ya. Oke, Jadi ngobrol sama cowok memang lebih nyambung daripada sama cewek oke, gitu sih. oke. Ini mungkin ada sebuah challenge yang eh, monggo dipertimbangkan Janita kalau light ya. Coba, coba untuk seminggu atau 2 minggu ke depan perbanyak waktumu untuk bermain bersama temanmu yang cewek. Hmm. Kan karena di saya tadi ada sesuatu yang agak separasi di sini energinya. Saya nggak tahu apakah nanti ketika kamu sering bermain dengan dengan teman-teman yang perempuan, kamu akan mendapat kesadaran yang lebih dari ketika kamu hanya bermain dengan teman-temanmu yang lawan jenis. Karena kamu Hmm. ngomongnya lawan jenis, kamu sedang Oh. melawan sesuatu di sini. Saya nggak tahu. Ini yang saya persif ya. Tolong jangan percaya. Cuman kayak
ada sesuatu ketika kamu coba bermain-main dengan temenmu yang perempuan juga. Nanti kamu lihat apa yang bakal terjadi. Apakah kamu akan lebih bergerak dari lebih mudah untuk masuk ke energi yang netralnya karena feminim and masculine energimu sudah terpenuhi gitu. Hmm. Tapi saya gini kok Pak, maksudnya sih kalau di grup kan memang ya ada yang cowok cewek kan Mhm. itu kan pasti kan juga ada yang udah punya istri, punya Hmm. punya suami kan kayak gitu kan Ya, Pak. ya. Kan saya masih single. Oke, oke. Nah, terus tapi saya juga nggak melepas juga, maksudnya saya juga punya satu geng memang ya dari SMP mungkin ya. Hmm. Dari SMP itu memang isinya cewek semua Pak, tenang Oke, aja Pak. oke, oke, sip, 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 sip. Sama ketika kamu mengatakan saya kan single, Pak. Kalau itu Hmm. heavy, ketika kamu sering kumandangkan, coba apakah aku karena ini untuk semuanya. Ketika mengatakan I am titik-titik itu sangat berbahaya menurut saya. Kalau Oh iya, titik-titiknya Anda betul. Anda isi dengan sesuatu yang contracted for you. Karena you are infinite being ya. You are infinite being. Jadi saran saya I am infinite being itu menurut saya cukup membebaskan. Jadi saya ini Oh, orangnya pelupa, Pak. Itu ada berapa kemarin. Saya ini kan orangnya karena ketika I am itu menurut saya tolong hati-hati setelah I am tuh mau diisi apa. Kalau mau netral I am infinite being. Jadi Anda akan terbebaskan dengan label baru yaitu yang bernama single tadi gitu. Nanti akan nanti akan apa ya? Your point of view, your action adalah oh, berdasarkan point of view si single itu gitu. Kalau infinite being kan lebih banyak pilihannya, tapi ketika single cuman terbatas pilihannya sesuai dengan norma single yang ada di realita ini gitu. oh ya ya gitu ya Pak ya. Ya, this is my interesting point of view ya. Itu loh Pak, banyak yang saya sering curhatnya sama kakak saya itu ada orangnya itu di situ. Oke, ini Mbak Sylvia, bukan? Iya. Oke, oke, oke. Sip, 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 sip. Ada lagi Jenita? Sudah sih saya tadi cuman mau bilang aja kalau udah kayak kerasa kebebas gitu aja sih. Oke, oke. Kamu bebas karena kamu milih sesuatu ya. Jadi kamu bebas karena kamu milih vibrasi yang berbeda. Jadi ini sebenarnya sebuah Hmm. indikasi kalau masih di sini stuck. Tapi kalau kamu meningkatkan dirimu, biasanya bebas. Bagaimana meningkatkannya adalah dengan diingatkan kalau infinite being apakah akan bergerak dari sesak, akan bergerak dari rasa bersalah. Kalau Mm-mm. spiritual being, kalau energi apakah akan selalu merasa tidak enakan? Enggak kan? Infinite being Oh, energi kan sifatnya tidak melihat dari rasa bersalah tapi mengambil sebuah keputusan kalau nggak urus segera ngambil keputusan yang berbeda gitu. hmm. Gitu. Ya, Pak. Makasih ya Pak. Sami-sami Janita, sami-sami. Oke, ada lagi yang pengen di shifting energinya? Apa yang muncul? Belum? Oke, baik. Kalau ada silakan ya. Ini kita bentar slide. Wait, karena udah dibuat nanti dia ngambek kalau nggak diomongin. Wait. Oke, from setback to comeback, from fail to success. Bill Gates pernah mengatakan, um, oke, nggak apa-apa merayakan kesuksesan, tapi sudahkah Anda mempelajari kegagalan? Asik ya energinya. Nggak apa-apa merayakan kesuksesan, tapi sudahkah Anda mempelajari kegagalan? Jadi feedback kegagalan hanyalah sebuah feedback. Apakah Anda masih melihat feedback kegagalan itu sebagai sebuah hal yang perlu ditolak, atau Anda melihat kegagalan itu sebagai pembelajaran? Sudahkah Anda melihat em, kegagalan sebagai sebuah informasi untuk Anda melangkah di masa depan? Sampai Anda belum melihat kegagalan sebagai sebuah informasi, pembelajaran, dan sebagainya, kalau kita berbicara dari sisi spiritual, itu kan menjadi karma kita, karma yang sama di kehidupan yang selanjutnya. Em, Ketika saya, apa ya, mengalami sebuah kegagalan di bisnis ketika partner bisnis saya, apa ya, melakukan sesuatu yang membuat saya kecewa, yang saya perceive energetically kayaknya ini familiar saya dengan kejadian ini. Oh, yang saya perceive ketika saya meditasi, saya mendapatkan kesadaran bahwa ini juga saya alami di kehidupan yang sebelumnya. Tapi karena saya belum ambil kesadarannya, belum ditanya apa kontribusinya, akhirnya terjadilah terulang lagi di kehidupan ini. Ya nggak apa-apa juga. Paling tidak ketika saya sudah tahu kontribusinya apa, yaitu membuat saya hanya semakin percaya diri saya sendiri dan mempertanyakan semua informasi dari luar, perjalanan saya di kehidupan yang selanjutnya dalam berbisnis, dalam berkarya itu akan lebih mudah.
tidak lagi terjebak di permasalahan yang sama. Itu kalau Anda percaya dengan apa namanya kehidupan-kehidupan selanjutnya. Apakah Anda pernah merasa stuck dengan kegagalan? Bagaimana jika kegagalan adalah sebuah informasi, bukan sebuah penghukuman? Kalau kita berbicara mengenai karma, karma adalah hukuman bagi orang yang tidak berkesadaran, karma adalah pelajaran bagi orang-orang yang berkesadaran. Bagaimana jika kegagalan adalah kunci sukses? Asalkan dengan catatan kita melihat kegagalan dari sisi kontribusi. Apa yang belum saya sadari di sini? Em, apa yang sedang aku maknai yang membuat aku terpenjara akibat kegagalan ini? Karena kegagalan sifatnya netral. Yang membuat proses kegagalan di masa lalu yang sebenarnya hanya sebuah proyek yang tidak berhasil saja kita maknai sebagai sebuah kehancuran. Nah, ini siapa yang memaknai adalah otak kritis kita. Dan otak kritis kita fungsinya adalah melihat yang salah dari diri kita. Yang niatnya baik membuat kita untuk tidak banyak-banyak berkarya, banyak mengunci diri di kamar agar kalau tidak jatuh itu tidak sakit gitu. Itu fungsi otak kritis untuk melindungi kita. Tapi kita yang berkesadaran menyadari bahwa ya kita diciptakan di kehidupan ini adalah berkarya, mengekspresikan potensi. Dan depresi biasanya hanyalah sinyal dalam tubuh kita yang mengingatkan kita untuk berkarya. Itu depresi versi kita yang ada di Berkembang Bersama. Ya, bagaimana cara comeback dari kegagalan? Yang pertama yang paling penting adalah menerima kegagalan itu. Yang kalau dicek sebenarnya adalah ketakutan kita kalau gagal, takut tidak dicintai dan tidak diterima. Tolong akui keberadaan rasa ih Rahmat yang takut ditolak dan tidak diterima karena gagal dalam bisnisnya sedang muncul ya. Thank you for coming, you can stay as long as you like. Yang kedua adalah tanya kontribusinya apa. Kebanyakan orang sudah lompat ke step yang kedua, yang step yang satunya nggak dilakukan. Ini yang dinamakan spiritual bypass. Dia melakukan segala modalitas seperti meditasi, hipnosis, EFT, karena aku nggak mau merasakan emosi yang sedang aku rasakan. Aku nggak mau merasakannya susah, bro. Nanti akan makin kuat rasa itu. Yang pertama, em, self actualize itu pendekatan dari non duality yang menurut saya sangat simple tapi masih banyak orang menganggap itu terlalu simple akhirnya nggak dilakukan, yaitu menghadirkan emosi itu hadir. Rahmat yang suka apa namanya takut tidak diterima dan dicintai karena bisnisnya gagal, tolong terima kasih karena kamu sudah hadir, kamu bisa bersamaku selama yang aku mau, tolong hadirkan saja. Nah, proses penghadiran ini termasuk proses self love kalau dari sisi Berkembang Bersama, karena Berkembang Bersama tidak melihat self love itu hanya emosi atau potensi yang bagus-bagus saja yang diakui keberadaannya, yang ditaruh di gelas. Tapi semua hal-hal yang kita anggap nggak banget dari diri kita, itu perlu kita terima dengan tangan terbuka. Itu adalah definisi cinta yang sesungguhnya. Cinta diri yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah take a bold action. Sudahkah Anda mengambil sebuah keputusan? Karena keputusan gagal, tanya kontribusinya apa, diterima dengan tangan terbuka dan tanya kontribusinya apa, itu perlu diikuti di langkah ketiga yang penting lagi menurut saya, yaitu apa? Yaitu mengambil keputusan selanjutnya. Karena sekali lagi kehidupannya adalah serangkaian keputusan. Ketika Anda berhenti dalam mengambil keputusan, biasanya roda energinya tidak bergerak. Biasanya seperti aliran air di got yang mampet akan berkumpul begitu banyak penyakit. Saat kita tidak kenapa orang-orang yang pensiun itu diminta untuk terus aktif? Ya karena itu akan lebih mudah untuk stres ketika mereka tidak mengekspresikan potensi. Nah, Oprah Winfrey pernah ditolak karena tidak kelihatan seperti TV material dengan apa wanita kulit hitam, kulit hitam pertama yang punya talk show. Tapi dia tetap yakin. Ada sebuah quote dari Oprah yang sangat saya suka, yaitu em, keajaiban itu adalah persiapan bertemu dengan kesempatan. Jadi sudah seperti Berkembang Bersama sudah menjadi official partner dari YouTube. Itu karena kita menggunakan cara pandang apa namanya persiapan bertemu dengan kesempatan. Kami hanya mengeluarkan karya-karya tiba-tiba eh, view-nya sudah mencukupi eligible dan kami dapat email congratulations, Anda sudah eligible menjadi partner sama Tokopedia sama YouTube. Jadi ini menarik ya, saat Anda berkarya tanpa ada ekspektasi apa-apa, kemungkinan akan datang dari sisi yang Anda tidak duga.
Yang paling penting adalah sudahkah Anda mengekspresikan potensi dari waktu ke waktu. Ekspresi potensi apa ya? Potensi unik versi Anda. Nggak ngelihat kiri kanan lagi. Kembali ke dalam. Cerita saya ya itu kejadian apa namanya? Kegagalan saya ketika mau dapat apa namanya? Kegagalan saya ketika em, ingin dapat kerja waktu S1 kan untuk menambah uang jajan gagal 3 tahun. Ternyata di tahun ketiga saya dipersiapkan untuk mengikuti seleksi beasiswa pertukaran pemuda yang mana cara seleksinya sama seperti ketika saya interview untuk magang em, di Dagadu saat itu. Jadi kegagalan ini bagaimana kita memaknainya itu aliran energinya tergantung bagaimana kita memaknainya. Apakah mengkerucut, mengecil menjadi sebuah eh, kejadian yang menjatuhkan Anda atau kegagalan ini akan terus membesar, membesar menjadi sebuah kejadian yang membuat Anda semakin berkembang. Aliran energi yang mengecil atau membesar ini tergantung bagaimana kita memaknainya. Em, ada quote yang saya lupa dari siapa. Dia mengatakan adalah di mana dia mengatakan bahwa attention goes, energy flow where attention goes. Di mana atensi kita di situ energinya mengarah. Jadi tolong hati-hati dengan atensi Anda. Apakah kegagalan ini dijadikan sebagai sebuah hukuman dari kehidupan atau sebuah feedback? Karena itu akan apa ya menentukan ke arah mana aliran energi Anda. Apa nih kegagalan-kegagalan yang baru-baru ini Anda alami? Tuh coba cek bagaimana Anda memaknainya. Apakah sebuah hukuman atau sebuah pembelajaran? Dan yang kedua dan yang paling penting di sini adalah sekali lagi kami dari Bergabung Bersama tidak bosan-bosan mengingatkan tolong ambil keputusan. Karena keputusan akan menciptakan keajaiban. Klien saya 2 tahun tidak jadi buka usaha catering karena dia ketika saya tanya ambil keputusan apa gitu ya, dia bilang, aduh saya nggak punya dana. Bukan, keputusan adalah keputusan yang sangat simpel yang menyenangkan buat Anda. Kemudian dia mengambil keputusan kecil sederhana untuk survei ke tempat penjualan alat catering. Nah, ketika dia lagi survei apa lihat-lihat alat catering karena dia happy ya di situ, nggak usah bayar hanya survei doang gitu, ketemu temennya yang juga ingin membuka usaha bareng, usaha catering, akhirnya mereka membuka potensi untuk kerja sama bareng. Nah, kejadian itu tidak akan muncul, tidak akan terjadi kalau klien saya ini tidak mengambil sebuah keputusan kecil, sederhana, murah meriah tanpa biaya, kecuali biaya bensin untuk berangkat ke tempat catering tadi. I have not failed, I have just found 10.000 ways that don't work. Jadi menurut Thomas Edison saya tuh nggak gagal, tapi saya menemukan 100.000 jalan yang tidak menghasilkan apa-apa. Jadi bagaimana Anda memaknai kegagalan, disitulah Anda menentukan aliran energinya. Sebagai hukumankah atau sebagai sekali lagi sebuah pembelajaran. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya malam ini. Hati-hati pemaknaan yang Anda punya mengenai apapun kejadian yang sedang Anda alami, karena Anda lebih dari ini. Infinite being akan selalu berfungsi dari kemungkinan, sedangkan label yang kita punya mengenai siapa diri kita, seperti Rahmat ini, akan selalu melihat kejadian dari sisi yang menakutkan dan kegagalan. Tolong ingatkan, kalau saya adalah infinite being, kalau saya adalah spiritual being, kalau saya adalah energi, apakah saya akan ketakutan dalam mengambil sebuah keputusan? Itu adalah sebuah pertanyaan yang selalu saya ingatkan ketika saya bergerak dari ketakutan yang merupakan itu ciri-ciri rahmat yang penuh label sedang muncul. Karena kita adalah lebih dari label yang kita punya. Terima kasih, selamat beristirahat, keep having fun, bye-bye.